Chen Chaoyin. Kau adalah istri utama kediaman Pangeran San. Bukan wanita nelayan yang mencari makan di tepi pantai. Di depan orang sebanyak ini, kau menyingsingkan lengan baju dan menggulung rokmu. Apa kau merasa kediaman pangeran belum cukup memalukan? Kakak, ibunda melakukan ini juga demi kebaikanmu. Pangeran sudah kalah perang dan diasingkan. Hatinya pasti sudah sangat hancur. Jika kakak malah mengotori diri dengan lumpur laut seperti ini, dan membiarkan orang lain menertawakan kita, bukankah pangeran akan semakin dipermalukan? Apakah pangeran merasa dipermalukan atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, malam ini ada 63 orang di kediaman ini yang harus makan. Jika ibunda dan selir sampingan punya cara lain, aku akan menurunkan lengan bajuku sekarang juga. Lancang. Sekarang kau bahkan berani membantah perkataan orang tua. Dulu saat masih di ibu kota, kau memang tidak sesopan dan sepengertian Wan Rou. Sekarang setelah kita tiba di pulau terpencil ini, kau malah semakin tidak tahu aturan. Kakak, jangan membuat ibunda marah. Meskipun kita sedang tertimpa musibah sekarang, tapi status kita masih tetap sama. Jika kediaman pangeran membuang harga diri terakhir kita, bagaimana pangeran bisa bangkit kembali kelak? Harga diri tentu saja penting. Tapi jika orang-orang mati kelaparan, yang tersisa hanyalah selembar tikar jerami. Menurut selir sampingan, mana yang lebih penting, menjaga harga diri, atau bertahan hidup melewati malam ini? Mengapa kakak harus berbicara sekasar itu? Aku hanya khawatir, kakak tidak paham tentang benda-benda laut ini. Bagaimana jika ada yang keracunan setelah memakannya? Bukankah pada akhirnya pangeran juga yang harus menanggung akibatnya? Itu masih jauh lebih baik daripada hanya berdiri di sini, menunggu sekantong beras jatuh begitu saja dari langit. Pangeran, yang mulia, kakak bilang dia ingin turun ke laut untuk mencari makanan. Hamba sudah mencoba menasihatinya, tetapi kakak tidak mau mendengarkan. Ibunda juga khawatir terjadi sesuatu yang buruk padanya. Kuai Er, kamu datang di waktu yang tepat. Lihatlah keadaannya sekarang. Di mana lagi letak keanggunan seorang permaisuri? Kamu yakin bisa menemukan makanan di sini? Ya, bisa. Setidaknya malam ini kita semua bisa menikmati semangkuk bubur hangat, tanpa harus bertahan hidup hanya dengan 2 karung beras kasar yang berjamur itu. Dulu di istana, kakak bahkan jarang sekali masuk ke dapur. Bagaimana bisa tiba-tiba tahu tentang hal-hal ini? Manusia pasti akan berubah. Hasil laut tidak bisa dimakan sembarangan. Jika hanya mengandalkan nekat, takutnya malah akan mencelakai kita semua. Jika selir merasa khawatir, boleh tidak memakannya. Aku tidak akan memaksamu. Kakak, bukan itu maksudku. Aku hanya merasa, kakak sekarang adalah permaisuri utama istana. Setiap gerak-gerik kakak membawa nama baik istana. Jika kakak benar-benar ingin melakukannya, sebaiknya bicarakan dulu dengan yang mulia. Bukannya bertindak seperti ini di hadapan para pelayan dan penduduk pulau. Ini aku sedang membicarakannya. Yang mulia, aku ingin turun ke pantai surut untuk mencari hasil laut. Aku butuh bantuan 2 orang. Aku butuh keranjang bambu. Dan aku butuh sebuah panci untuk merebus air. Makanan yang kita temukan nanti akan diberikan kepada orang tua, anak-anak, dan prajurit yang terluka terlebih dahulu. Barulah sisanya dibagikan. Jika Anda merasa ini tidak pantas, Anda bisa menghentikanku sekarang. Seberapa yakin dirimu? 70%. Lalu bagaimana dengan 30% sisanya? 30% sisanya. Tergantung apakah mereka mau patuh atau tidak. Yang tidak tahu cara menggali, jangan asal gali. Yang tidak kalian kenal, jangan asal dimakan. Sebelum air pasang, semua harus sudah naik ke darat. Bawa 2 orang untuk mengikuti permaisuri. Apapun yang diperintahkannya kepada kalian, lakukan saja. Baik, hamba mengerti. Huai Er, kau benar-benar membiarkannya bertingkah konyol. Dia hanya seorang wanita yang terkurung di kediaman dalam, tahu apa tentang mencari hasil laut. Ibunda, para pengawal membuang kita di sini. Dan hanya menyisakan 2 karung beras berjamur. Jika hari ini kita tidak bisa menemukan makanan, malam ini semua orang akan kelaparan. Karena dia bilang ingin mencoba. Biarkan saja dia mencoba. Pangeran mempercayai kakak. Tentu saja itu hal yang bagus. Namun, jika kakak ternyata tidak sanggup, dan membuat semua orang berharap sia-sia, rasanya pasti akan jauh lebih menyakitkan. Tenang saja, adik selir. Saat aku benar-benar gagal nanti, aku pasti akan mengakuinya. Tapi sebelum aku mengaku kalah, bisa tidak kau berhenti membuatku kesal dengan terus berdiri di pantai itu? Lepaskan sepatumu, lalu ikuti aku dari belakang. Jangan asal melangkah. Ada pecahan cangkang tajam di pantai. Kalau kakimu terluka, nanti bisa repot. Permaisuri, apakah hamba benar-benar bisa membantu? Hamba belum pernah melakukan ini sebelumnya. Hamba takut kecerobohan hamba malah akan menyusahkan Anda. Kalau tidak bisa, ya belajar. Lihat lubang kecil seperti ini. Biasanya di bawahnya ada kerang. Gunakan kayu untuk melonggarkan lumpurnya dulu. Baru raba dengan tanganmu. Lakukan dengan perlahan. Jangan sampai cangkangnya pecah.
Yang mulia, ternyata memang ada. Di sini benar-benar ada makanan. Yang mulia, apa benda-benda yang digali ini bisa langsung dimasak? Tidak bisa langsung dimasak. Harus direndam dulu dengan air laut beberapa saat, agar mereka membuang pasir-pasir di dalamnya. Kalau tidak, saat dimasak nanti, isinya hanya akan penuh dengan pasir. Hamba mengerti, Yang mulia. Lalu, apa kepiting dan siput laut juga bisa dimakan? Bisa. Tapi saat menangkap kepiting, jangan asal meraba. Kalau jarimu sampai dicapit, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Yang mulia, apakah kepiting-kepiting itu sangat galak? Tentu saja. Tapi seganas apapun mereka, tidak akan lebih kejam daripada rasa lapar kita. Ibunda, sikap kakak hari ini sepertinya sengaja ditunjukkan untuk menarik perhatian pangeran. Pangeran memang berhati lembut. Jika dia sampai berhasil mencuri perhatian, kedepannya mungkin tidak akan ada lagi orang di kediaman ini yang mau mendengarkan ibunda. Jika dia memang benar-benar punya kemampuan, aku tidak akan mempermasalahkannya. Yang kutakutkan, dia hanya ingin pamer sesaat. Tapi pada akhirnya, kitalah yang harus membereskan kekacauannya. Shen Chaoyin yang asli mungkin akan merasa sedih. Tapi aku tidak. Aku bukan berasal dari dunia ini. Dahulu sekali, aku hanyalah orang biasa yang hidup di zaman modern. Setelah mengalami sebuah kecelakaan, aku bertransmigrasi ke dunia ras binatang. Lalu diselamatkan dan dibesarkan oleh klan laut. Di sana, tidak ada yang mengajariku cara menjadi seorang putri yang anggun. Tidak ada juga yang mengajariku cara mengambil hati ibu mertua. Klan laut hanya mengajariku satu hal. Jika ingin bertahan hidup, aku harus bisa memahami lautan. Aku hidup di sana selama 10 tahun. Dan berhasil membangkitkan kekuatan elemen air. Begitu aku membuka mata lagi, aku justru sudah menjadi Shen Chaoyin, istri utama yang terabaikan di kediaman pangeran perang kerajaan Dajing. Hubunganku dengan Xiao Mei sama sekali tidak dekat. Dia pun tidak dekat dengan Lin Wanrou. Semua orang di kediaman tahu bahwa posisiku sebagai istri utama ini hanyalah formalitas belaka demi menjaga wibawa titah kaisar. Meski Lin Wanrou hanyalah seorang selir, dia sangat dimanja oleh Ibu Suri Taifei. Kehidupannya jauh lebih menyenangkan daripada diriku. Namun sekarang, wibawa kediaman pangeran telah hancur berkeping-keping oleh titah pengasingan. Kini, siapapun yang bisa memberi makan, dialah yang perkataannya akan didengar. Yang mulia, di sini ada satu lagi. Masukkan saja. Coba geser 2 langkah ke kiri. Lumpur di sana lebih basah. Sepertinya di bawahnya masih ada satu sarang lagi. Bagaimana Yang mulia tahu ada sesuatu di balik lumpur? Bahkan bisa mengetahuinya dengan sekali lihat. Bukan karena melihatnya, tapi karena mendengarnya. Bunyi airnya berbeda. Jika di dalam lumpur banyak rongga kosong, saat diinjak rasanya pun akan berbeda. Wah, benar-benar ada. Hei, jangan cuma berdiri saja. Cari lubang kecil seperti yang dikatakan Yang mulia. Lakukan dengan perlahan. Begitu dapat, langsung masukkan ke dalam keranjang. Kalau ada yang tidak tahu jenisnya, tanyakan dulu pada Yang mulia. Jangan asal memakannya sendiri. Pangeran, tubuh Anda masih terluka. Batu karang di sana sangat licin. Sebaiknya Anda tidak usah ke sana. Kakak selalu punya caranya sendiri dalam bertindak. Anda cukup mengawasinya dari sini saja. Biar aku yang pergi melihatnya. Selir Lin tidak perlu khawatir. Pangeran hanya ingin melihat-lihat. Tidak akan sampai turun ke lumpur. Lagi pula, dia adalah orang yang biasa memimpin pasukan perang. Mana mungkin ketakutan hanya karena sebongkah batu karang. Di celah-celah batu mungkin ada sesuatu yang menggigit. Jangan merogoh terlalu dalam. Aku tahu kok cara menangkapnya. Kau benar-benar pernah mempelajari hal seperti ini. Kalau sudah kelaparan sampai batas tertentu, apapun pasti mau dipelajari. Waktu kau masih di kediaman pangeran, kau tidak pernah membicarakan hal-hal ini. Saat pangeran di kediaman, beliau juga tidak pernah bertanya apa saja keahlianku. Tuan Putri, besar sekali yang satu ini. Apakah ini cukup untuk dimasak jadi sepanci bubur? Ini bisa menambah banyak rasa gurih. Nanti kita cari beberapa rumput laut lagi. Jadi buburnya tidak akan terlalu hambar. Tuan Putri, jika di balik batu-batu karang ini masih ada lagi, kita benar-benar bisa makan sampai kenyang malam ini. Kalau sampai kenyang sekali, aku tidak berani menjamin. Tapi kalau sekadar semangkuk bubur hangat untuk masing-masing orang, itu tidak masalah. Jangan biarkan dia merayap keluar. Makhluk ini jalannya lumayan cepat. Hamba akan terus mengawasinya. Kalau dia sampai kabur, hamba akan langsung menduduki keranjangnya. Hahaha. Kalian orang-orang terhormat dari ibu kota. Ternyata benar-benar bisa mencari makanan dari balik lumpur. Tuan Putri, ini nelayan tua di pulau ini, Chen Laoki. Dan pemuda di sebelahnya, bernama Aceh. Tuan Putri, lumpur pantai ini kelihatannya memang tenang. Tapi sebenarnya air pasangnya naik dengan sangat cepat. Kalau kalian hanya sibuk mencari makanan, lalu nanti tidak sempat menyelamatkan diri ke darat, jangan salahkan orang tua ini karena tidak memperingatkan kalian. Terima kasih banyak atas peringatannya. Paling lama hanya tersisa waktu sebatang dupa lebih sedikit. Air laut akan naik sampai ke karang hitam itu.
1 jam lagi. Di sini sudah tidak bisa dipijat lagi. Wah, Anda benar-benar pintar membaca pasang surut air laut. Banyak anak muda di pulau kami yang tidak bisa menebaknya dengan tepat. Padahal Anda baru datang di hari pertama. Bagaimana bisa tahu dengan sejelas ini? Ah, C. Jaga sopan santunmu saat bicara dengan yang mulia. Maaf. Tidak apa-apa. Pertanyaannya sangat jujur kok. Bukannya aku memahami pulau ini. Aku hanya sedikit memahami laut. Sedikit memahami laut. Tapi rasanya tidak mungkin bisa menebak seakurat ini. Yang mulia, tempat Anda mencari kepiting tadi. Apakah Anda juga tahu hanya dari melihatnya? Celah batu di sana terlindung dari matahari. Ada aliran airnya. Serta banyak ikan dan udang kecil. Kepiting sangat suka bersembunyi di sana. Kalian yang tinggal di tepi laut sepanjang tahun. Harusnya jauh lebih paham daripada aku. Kalau begitu, apakah Anda tahu di mana lagi ada siput laut? Ibuku sedang sakit. Dan hari ini di rumah kami sama sekali tidak ada beras untuk dimasak. Jika aku bisa mendapatkan 2 ekor siput laut, aku bisa membawanya pulang untuk direbus menjadi sup untuknya. Anak ini. Jangan bicara sembarangan. Pergilah ke sana. Jangan membalikan batu yang besar. Balikan saja beberapa batu kecil di pinggiran itu. Di bawahnya seharusnya ada siput laut. Tapi, jangan ambil yang masih kecil. Biarkan mereka tumbuh besar dulu. Paman Ki. Tebakannya benar-benar tepat. Di sini benar-benar ada. Yang mulia. Izinkan orang tua ini bertanya. Bagaimana sebenarnya Anda bisa tahu kalau ada tangkapan yang bersembunyi di sini? Jangan takut pada laut. Jika kau bisa memahaminya, ia akan menghidupimu. Karena laut itu bisa berbicara. Jika kalian mendengarkan cukup lama, kalian pun akan paham. Hanya saja, terkadang, saat orang-orang terlalu lapar, mereka justru tidak berani percaya bahwa laut masih memberi jalan untuk bertahan hidup. Bicara omong kosong tak masuk akal seperti itu lagi. Apa kau tidak takut jadi bahan tertawaan orang? Ibunda, jangan marah. Kakak bisa menemukan makanan hari ini. Itu sudah merupakan hal yang baik. Hanya saja, dengan sifatnya yang seperti itu, sungguh sangat mudah mengundang gosip orang-orang. Selama bisa membuat semua orang makan, hanya dibicarakan sedikit tidak akan membuat kita rugi. Beraninya seorang pelayan ikut campur bicara. Jika ibunda ingin menghukumnya, tunggulah sampai dia selesai makan terlebih dahulu. 1 keranjang makanan di tangannya saat ini adalah penyedap rasa untuk bubur kita malam ini. Cukup. Hari ini, siapapun yang menemukan makanan, dialah yang berjasa. Kediaman pangeran tidak lagi seperti saat berada di ibu kota. Tidak perlu menekan orang dengan aturan lama dalam segala hal. Yang mulia. Ibunda juga sangat memikirkan kediaman kita. Janganlah berselisih dengan ibunda demi kakak. Wan Rou. Kondisi tubuh ibunda sedang kurang baik. Bantu dia kembali ke dalam untuk beristirahat. Angin laut di sini sangat kencang. Tidak baik untuk berdiri terlalu lama. Ini baru hari pertama. Mereka tidak akan benar-benar tunduk kepadaku hanya karena 1 keranjang hasil laut ini. Namun, itu tidak masalah. Jika 1 keranjang tidak cukup, maka 1 panci bubur. Jika 1 panci bubur tidak cukup, maka 1 area penangkapan ikan. Panggil semua orang yang masih bisa bergerak ke sini. Gali lagi selama 1 dupa dibakar. Kita harus segera mundur sebelum air pasang naik. Begitu kembali, rebus air dulu. Biarkan kerang-kerang itu mengeluarkan pasir. Cuci bersih kepitingnya. Pilih rumput laut yang mudah saja. Jika putri memang benar-benar paham tentang laut, apakah besok putri berani pergi ke Teluk Karang untuk melihatnya? Mengapa tidak berani? Arus bawah di sana sangat deras. Perahu bisa dengan mudah terbalik. Ada yang bilang juga, bajak laut dari laut lepas sering melewati daerah itu. Bajak laut. Arus bawah. Teluk Karang. Pulau ini ternyata memang bukan sekadar pulau kosong biasa. Mari kita makan hidangan malam ini dulu. Soal urusan besok, kita lihat saja besok. Shen Chaoin. Sebenarnya, masih ada berapa banyak hal lagi yang bisa kau lakukan. Kelak pangeran akan mengetahuinya perlahan-lahan. Yang mulia, apakah ini benar-benar cukup untuk makan seisi kediaman? Hamba lihat jumlahnya memang lumayan banyak. Tapi jumlah orang kita terlalu banyak. Kalau mau sampai kenyang, tentu saja tidak cukup. Tapi jika dibuat menjadi bubur, setidaknya bisa menghangatkan perut semua orang. Yang mulia, hamba dulu juga pernah kelaparan saat di militer. Tapi hamba tidak pernah mengira bisa menggali bahan pangan dari lumpur laut seperti ini. Orang pesisir memang menggantungkan hidup pada laut. Hal itu sama sekali tidak memalukan. Hanya saja, kalian dulu tidak pernah kekurangan bahan pangan. Sehingga tidak menganggap semua ini sebagai makanan. Yang mulia, bagaimana cara mengolah kerang-kerang ini? Tidak mungkin kita langsung memasukkannya ke dalam panci bersama cangkangnya, kan? Rendam dulu dengan air laut. Biarkan kerang-kerang itu mengeluarkan pasirnya. Sikat kepitingnya sampai bersih. Pilih rumput laut yang muda, lalu cuci.
Masak berasnya di dalam panci terlebih dahulu. Kalau berasnya sedikit, tambahkan air yang banyak. Tunggu sampai buburnya mendidih, baru masukkan hasil lautnya. Permaisuri menjelaskan dengan begitu rinci. Seolah-olah beliau memang pernah melakukannya dulu. Permaisuri, kami tahu banyak hal. Kepiting besar yang tadi saja ditangkap sendiri oleh permaisuri dari celah-celah batu. Tetapi, Ibu Suri biasanya selalu makan makanan yang hambar. Bagaimana kalau beliau merasa amis? Kalau terasa amis, ambilkan saja sedikit. Hari ini kita tidak sedang mengadakan perjamuan di ibu kota. Tidak usah terlalu banyak aturan. Asal bisa dimakan. Bisa menyambung hidup. Itu sudah merupakan makanan yang baik. Shen Chaoyin. Kau sekarang pandai sekali bicara, ya? Kediaman pangeran memang sedang terpuruk. Tapi bukan berarti kau bisa membawa makanan tidak jelas ini untuk membodohi mertuamu. Ibunda. Kakak juga berniat baik. Hanya saja, dulu dia tidak pernah mengurus urusan dapur. Jadi banyak hal yang tidak terpikirkan olehnya dengan matang. Nanti jika rasanya tidak sesuai dengan selera ibunda, Selir akan mencari cara lain. Ternyata Selir Agung punya cara lain. Kebetulan sekali, katakan saja sekarang. Agar kita semua bisa mendengarnya. Saya hanya bilang, jika ibunda tidak terbiasa memakannya, saya bisa mencuci beras berjamur itu beberapa kali lagi. Lalu membuatkan semangkuk bubur encer untuk ibunda. 2 karung beras berjamur itu, paling lama hanya bisa bertahan 2 hari. Jika Selir benar-benar mengasihani ibunda, seharusnya cari cara agar beliau makan makanan yang menyehatkan tubuh. Bukan malah mempertahankan gengsi hanya demi semangkuk bubur encer. Kau menyalahkan Wan Rou. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya mengingatkannya bahwa ucapan harus dibuktikan dengan tindakan. Tidak bisa setiap kali aku yang turun ke laut. Aku yang menggali lumpur dan memasak. Sementara dia hanya berdiri di samping dan berpura-pura khawatir. Jika kakak tidak suka melihatku, aku akan pergi saja. Hanya saja, kesehatan ibunda sedang kurang baik. Aku hanya bicara 2 patah kata lagi. Itu juga karena takut dia akan menderita. Jangan pergi. Karena kamu begitu berbakti. Tinggallah di sini untuk membantu. Rumput laut harus dipilah. Kerang harus dicuci. Kepiting harus disikat. Setidaknya Selir sampingan bisa melakukan salah satunya. Tubuhnya lemah. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Kalau begitu, biarkan dia duduk menemani ibunda. Kamu, bawa 2 orang untuk merebus air. Sikat pancinya sampai bersih dulu. Han Zhao, tolong minta mereka yang terluka ringan untuk membantu membelah kayu bakar. Anak-anak dan prajurit yang terluka jangan berkerumun di sini dulu. Panggil mereka setelah buburnya matang. Cepat. Putri, benda ini terus bergerak. Hamba jadi ngeri melihatnya. Kalau tidak bergerak, artinya sudah tidak segar lagi. Lalu, apakah jepitannya sakit? Sakit. Makanya, jangan dekatkan tanganmu ke depannya. Kalau kamu benar-benar takut, biar Han Zhao saja yang melakukannya. Biar hamba saja. Sebagai bawahan yang biasa memegang pedang, tidak mungkin hamba takut pada seekor kepiting. Haha. Pengawal Han, pegang yang ratia. Dia bahkan lebih galak dariku. Dia memang tidak bisa diajak kompromi. Hahaha. Pangeran, kebetulan sekali Anda datang. Saat membagikan bubur nanti, kami butuh orang-orangmu untuk menjaga ketertiban. Para lansia, anak-anak, prajurit yang terluka makan duluan. Sisanya mengantre. Jangan berebut. Semua sudah diatur. Kalau tidak diatur, begitu pancinya mendidih, orang-orang yang kelaparan akan mudah ricuh. Sebelum ini, apa kau pernah mengurus orang sebanyak ini? Hanya di dalam mimpi. Apa di dalam mimpimu ada laut juga? Ada. Bahkan ada ombak yang jauh lebih ganas dari tempat ini. Lalu, sepanci bubur ini, bisa kupercayai. Bisa. Jika pangeran masih ragu, biar saya yang makan mangkuk pertamanya duluan. Tidak perlu. Jika kau memang berniat jahat, kau tidak akan membiarkan dirimu kelaparan lalu melaut. Ibu, wangi sekali.
Apakah kita sudah bisa makan? Sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi, ya. Jangan mengganggu putri. King He, ambilkan mangkuk. Putri, buburnya belum matang sepenuhnya. Minumlah sup hangat ini dulu untuk mengganjal perut. Tidak usah terburu-buru. Tuangkan supnya sedikit dulu. Untuk membasahi tenggorokan anak-anak itu. Jangan ambil daging kerangnya, masih sangat panas. Kakak pandai sekali mengambil hati orang. Jika selir bersedia, kau juga bisa pergi mengambil hati mereka. Di sebelah sana masih ada kayu bakar. Belahlah semuanya. Nanti semua orang pasti akan berterima kasih padamu. Shen Chaoin. Apakah setiap ucapanmu harus selalu tajam menusuk? Ibunda sudah salah paham. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Saat ini, siapapun yang mau bekerja keras, dialah yang akan memenangkan hati orang-orang. Ini sangat adil. Apa yang dikatakan putri memang benar. Kuan Er. Hari ini kau benar-benar bertekad untuk melindunginya. Yang kulindungi adalah orang yang bisa memberi makan kita semua. Pangeran. Hamba tahu diri ini tidak berguna. Tidak seperti kakak yang bisa turun ke laut. Juga tidak seperti kakak yang pandai berbicara dengan sangat meyakinkan di depan semua orang. Namun, hamba hanya mengkhawatirkan ibunda. Apakah mengkhawatirkan beliau juga salah? Mengkhawatirkan ibunda memang tidak salah. Tapi kita tidak sedang berada di ibu kota sekarang. Seluruh kediaman kita harus bertahan hidup. Jika kau tidak ingin bekerja, maka diamlah. Jangan mengganggu konsentrasi orang yang sedang bekerja. Putri, hamba belum pernah mencium aroma bubur seharum ini. Ternyata kerang-kerang ini jika dimasak, tidak hanya bisa dimakan, tapi juga sangat harum. Itu karena kita lapar. Saat seseorang sedang lapar, mereka paling tahu apa yang rasanya benar-benar nikmat. Apakah makanan ini benar-benar layak dimakan? Tentu saja bisa. Jika ibunda masih ragu, saya akan mencobanya seteguk terlebih dahulu. Ibunda, jika merasa tidak nyaman, jangan sekali-kali memaksakan diri. Kakak juga baru pertama kali membuat makanan seperti ini. Belum tentu cocok dengan selera ibunda. Rasanya ternyata tidak seaneh yang kubayangkan. Kalau begitu, rasanya pasti lezat. Kakak memang sudah bekerja sangat keras hari ini. Hanya saja, makanan seperti ini sesekali dimakan memang tidak apa-apa. Tetapi kita tidak mungkin mengandalkannya untuk bertahan hidup setiap hari. Tentu saja tidak bisa. Makanya, besok kita harus mengamati pasang surut air, melihat kawanan ikan, dan juga mencari tempat untuk menjemur garam. Hanya mengandalkan mencari hasil laut di tepi pantai, tidak akan bisa menghidupi seluruh isi pulau. Apalagi yang ingin Anda lakukan. Jika kukatakan sekarang, pangeran pun belum tentu percaya. Kita lihat saja besok, apakah laut mau bersahabat. Laut bersahabat. Benar. Jika kawanan ikan mendekati pantai besok, kita bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Namun jika kawanan ikan tidak datang, kita harus memikirkan cara lain. Wang Fei. Apakah pergerakan kawanan ikan bisa diketahui sebelumnya? Kita bisa melihat sedikit tanda-tandanya. Dengan melihat garis pasang, melihat burung laut, dan juga arah angin. Malam ini, jika burung-burung laut berkumpul di sebelah timur, besok pagi kemungkinan besar akan ada banyak ikan di sekitar Teluk Karang. Wang Fei. Teluk Karang bukanlah tempat yang mudah dikunjungi. Arus bawah air di sana sangat deras. Orang luar yang pergi ke sana bisa dengan mudah celaka. Makanya, aku butuh orang yang tahu jalan untuk memandu kita. Jadi, Anda ingin saya memandu Anda ke sana? Bukan sekarang. Kamu bisa memikirkannya baik-baik malam ini. Jika besok memang benar-benar ada ikan, akan kubagi 30% untukmu. Wang Fei, aku juga bisa pergi. Aku pandai berenang. Aku pernah ke Teluk Karang. Jangan ikut campur dan menambah masalah. Tempat itu bukan area bermain anak kecil. Aku sudah 15 tahun. Bagaimana bisa dibilang kecil?
Lagi pula, ibu masih sakit. Keluarga kami juga butuh makan. Boleh saja kalau mau ikut. Tapi kamu harus patuh pada perintahku. Jika tidak, aku lebih baik tidak usah menyuruhmu memandu jalan. Aku mau patuh. Aku janji tidak akan lari sembarangan. Yang mulia, anak ini sangat keras kepala. Jika Anda benar-benar membiarkannya pergi, saya juga harus ikut menemaninya. Kalau begitu, sudah sepakat. Besok pagi-pagi sekali. Tunggulah aku di tepi pantai sebelum air surut. Aku juga akan pergi. Yang mulia, luka Anda belum sembuh. Bagaimana bisa Anda pergi ke pantai sepagi ini dan terkena angin laut? Kakak ingin mencari ikan. Biar para pelayan saja yang menemaninya. Mengapa Anda harus repot-repot pergi sendiri? Kuan Er. Ucapan Wan Rou memang benar. Kamu adalah tiang penopang kediaman ini. Jangan sampai kesehatanmu terganggu hanya karena hal sepele ini. Apa ini masalah sepele? Tentu tidak. Kalau besok kita bisa menemukan gerombolan ikan, kediaman kita bisa bertahan beberapa hari lagi. Tapi jika tidak ketemu, kita semua harus terus kelaparan. Kalau begitu, aku saja yang pergi. Mari makan dulu. Masalah besok, kita bahas besok saja. Yang mulia, Anda dengar itu. Mereka semua bilang Anda luar biasa. Aku dengar. Apakah Anda senang? Senang. Tapi jangan senang terlalu cepat. Malam ini baru makanan pertama. Hari-hari berikutnya masih panjang. Hamba tidak takut. Asalkan hamba bisa terus bersama Yang Mulia. Pulau terpencil ini tidak terasa begitu menakutkan lagi bagi hamba. Ada getaran halus di bawah permukaan air. Riak airnya terus terdorong perlahan ke arah pantai. Ini bukan sekadar air pasang biasa. Itu adalah tanda sebelum gerombolan ikan mendekat. Akibat kepakan ekor dari sekumpulan besar ikan yang berenang. Besok pagi-pagi sekali, pasti akan ada ikan. Dan jumlahnya pasti sangat banyak. Ibunda, kakak benar-benar mencuri perhatian hari ini. Dulu pangeran sama sekali tidak pernah memedulikannya. Tapi hari ini, beliau malah melindunginya di hadapan begitu banyak orang. Jika terus begini, apakah masih ada tempat bagi hamba di istana pangeran ini? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Besok, jika dia benar-benar pergi ke Teluk Karang, bagaimana jika ibunda menghalanginya saja? Saat ini dia hanya sedang beruntung saja. Jika kita membiarkannya berjasa lagi, pangeran pasti akan menyerahkan seluruh kekuasaan di istana ini ke tangannya. Ternyata, dia bukan takut aku celaka. Yang dia takutkan adalah, jika aku tidak celaka. Putri, hamba tidak kesiangan, kan? Semalam Anda bilang hari ini ingin pergi ke pantai untuk melihat ikan. Hamba takut terlambat. Jadi hamba sudah bangun sebelum fajar. Matamu saja bahkan hampir tidak bisa terbuka. Masih bisa-bisanya bilang tidak terlambat. Hamba hanya merasa terlalu gembira. Semalam semua orang akhirnya bisa makan bubur. Pagi ini, banyak orang di kediaman bertanya-tanya. Apakah hari ini kita masih bisa makan? Bisa atau tidaknya? Itu tergantung apakah laut mau berbaik hati kepada kita. Lalu, bagaimana jika laut tidak bersahabat? Jika dia tidak memberi, maka kita akan cari cara agar dia mau memberinya. Apakah pangeran berniat untuk turun ke laut sendiri? Aku tidak turun ke laut. Hanya ingin ikut melihat saja. Kemarin kamu bilang, jika hari ini benar ada gerombolan ikan, istana pangeran bisa bertahan beberapa hari lagi. Ini bukan urusan kecil. Lukamu belum sembuh. Pergi pun, kamu tidak akan bisa banyak membantu. Apa permaisuri menganggapku hanya akan merepotkan? Bukan karena aku menganggapmu merepotkan. Tapi aku takut kamu benar-benar akan merepotkan. Jika aku merepotkan, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Kalau begitu, biar ku perjelas dulu. Begitu sampai di pantai, jangan gunakan status pangeranmu untuk menekan para nelayan. Mereka jauh lebih mengenal laut ini dibanding kita. Dan juga, jangan mendekati kapal yang tidak dikenal. Arus bawah di Teluk Karang sangat deras. Jangan ada yang mencoba sok kuat. Baiklah, aku dengar katamu. Mungkin dia bukan mempercayai diriku. Dia hanya percaya pada jalan untuk bertahan hidup. Pangeran, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Teluk Karang bersama kakak? Semalam ibunda mengkhawatirkanmu sepanjang malam. Pagi-pagi sekali. Bahkan bubur pun hampir tidak disentuhnya. Kuan Er, kamu adalah pilar utama kediaman pangeran. Jika Shen Chaoyin ingin mencari masalah, biarkan saja dia membawa beberapa pelayan pergi. Kenapa kamu harus ikut pergi sendiri? Ibunda, hari ini bukan hanya tentang urusannya saja. Kemarin kakak berhasil menemukan hasil laut. Selir pun turut senang untuknya. Namun, mencari hasil laut di pantai dan berlayar dengan kapal itu berbeda.
Bagaimanapun, kakak bukan orang pulau ini. Jika dia salah memperhitungkannya, bukankah itu akan menjerumuskan semua orang ke dalam bahaya? Apa yang dikatakan Selir ada benarnya. Karena itu, hari ini aku tidak memaksa siapapun untuk pergi. Yang bersedia, ikutlah denganku. Yang tidak bersedia, tetaplah tinggal di pulau. Jika dugaanku salah, aku akan kembali dan mengakui kesalahanku. Namun, jika dugaanku benar, ikan-ikan yang ditangkap hari ini, bagikan dulu kepada mereka yang bekerja tadi malam. Shen Chaoyin, apa maksudmu dengan semua ini? Memangnya orang yang tidak ikut melaut bersamamu tidak pantas untuk makan? Tentu saja pantas. Tapi, siapa yang bekerja lebih keras mendapatkan lebih banyak? Bukankah itu adil? Kemarin, ada yang menggali kerang. Ada yang mencuci rumput laut. Ada yang membelah kayu dan memasak air. Dan ada juga yang hanya berdiri di pantai menonton seharian penuh. Bagaimana menurut Ibunda? Apakah kedua pihak harus mendapatkan bagian yang sama banyak? Ucapan kakak ini seolah-olah sedang menyalahkanku karena tidak mau turun ke lumpur. Tapi, jika aku juga melakukan pekerjaan kasar seperti itu, siapa yang akan merawat Ibunda? Kalau begitu, hari ini Selir sampingan silakan lanjut merawat Ibunda. Kami akan pergi mencari ikan. Kalian jaga halaman ini. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Asalkan tidak menjadi beban dan menghalangi orang lain. Itu sudah dianggap membantu. Kita lakukan begitu saja. Permaisuri. Apakah Selir sampingan tidak ingin Anda pergi? Dia bukan tidak ingin aku pergi. Lalu, apa yang dia inginkan? Dia ingin membuatku gagal pergi. Bagaimana bisa dia bersikap seburuk itu? Jika kemarin bukan karena permaisuri, kita semua pasti harus tidur dengan perut kosong. Meskipun dia tidak mau membantu. Tidak seharusnya dia berharap Anda melakukan kesalahan. Begitulah sifat asli manusia. Ada yang berharap kau menyelamatkan hidup mereka. Ada juga yang berharap kau terjatuh. Lalu, apakah permaisuri tidak merasa marah? Kemarahan tidak bisa mengenyangkan perut seperti ikan. Nanti, menangkap 2 jaring ikan lebih banyak. Jauh lebih berguna daripada memaki dirinya 10 kali. Hamba mengerti dan akan selalu mengingatnya. Jika bisa menampar wajahnya dengan hasil tangkapan ikan, maka kita tidak perlu membuang-buang kata untuk berdebat. Yang mulia putri, biar orang tua ini jelaskan pahitnya dulu di awal. Jalur air di Teluk Karang itu sempit dan banyak arus bawahnya. Kalau hari ini tidak dapat ikan, kita harus segera kembali. Jangan memaksakan diri. Baiklah. Satu lagi. Di atas perahu, semua harus dengar kataku. Keadaan di laut tidak sama seperti di darat. Kemarin Anda bisa membaca pasang surut air. Bukan berarti hari ini bisa mengemudikan perahu. Di atas perahu, kami dengar katamu. Tapi urusan ikan, dengar kataku. Paman ketujuh. Ucapan yang mulia putri terdengar sangat adil. Paman urus perahu, putri urus ikannya. Bukankah itu pas sekali? Jangan banyak omong kamu. Nanti kalau sudah di atas perahu, jangan berdiri di ujung perahu. Jangan sok jagoan. Dengar tidak? Putri, coba lihat. Paman ketujuh selalu menganggapku masih kecil. Padahal aku ini sangat jago berenang. Waktu perahu terbalik di Teluk Timur tahun lalu, aku yang menyeret ke Arniu kembali ke darat. Biarpun jago berenang, kamu tetap harus patuh. Laut tidak takut pada orang yang bernyali besar. Ia hanya akan menelan mereka yang tidak patuh. Kalau kamu bertindak semaumu, lain kali aku tidak akan mengajakmu lagi. Aku janji akan patuh. Jika disuruh ke timur, aku pasti tidak akan ke barat. Kamu akrab dengan semua orang di pulau ini. Sangat akrab. Pulau ini kan hanya sebesar ini. Keluarga siapa ada berapa orang? Perahu siapa yang bocor? Jaring siapa yang robek? Semuanya aku tahu. Baguslah kalau begitu. Jika nanti ada pekerjaan yang harus dilakukan, peranmu tidaklah kecil. Wang Fei, apalagi yang akan Anda lakukan nanti? Bawa pulang dulu ikan-ikan hari ini. Rencana ke depan bisa kita bicarakan nanti. Wang Fei, orang tua ini masih belum mengerti. Semalam Anda bilang hari ini kawanan ikan akan mendekat ke pantai. Sebenarnya apa yang Anda jadikan patokan? Jika hanya melihat arah angin dan burung-burung, itu hanya bisa menebak secara garis besar saja. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa seluruh orang di kapal ini. Lihat burung laut di sebelah sana, mereka terbang rendah tapi tidak menyentuh air. Itu artinya ada ikan-ikan kecil di bawah sana. Namun kawanan ikan itu belum sepenuhnya naik ke permukaan. Ditambah lagi dengan angin. Hari ini angin berembus ke arah mulut teluk. Kawanan ikan itu akan terdesak ke bagian luar Teluk Karang. Semua yang Anda katakan ini, nelayan tua pun sebenarnya bisa melihatnya sedikit. Tapi Anda baru berada di sini selama 1 hari. Bagaimana bisa Anda melihatnya sedetail ini? Sudah kubilang, aku sedikit paham tentang laut. Setiap pergerakan di dalam laut itu ada artinya. Ikan besar yang melarikan diri, arus bawah yang menghantam batu karang, hingga pasang surut air laut. Semuanya tidak ada yang sama. Air laut ini memberitahuku. Ikan-ikan itu sudah datang. Naiklah ke kapal. Jika ditunda lebih lama lagi, kawanan ikan itu akan segera menyebar kembali ke tengah laut. Baiklah, hari ini orang tua ini akan mempercayai Wang Fei 1 kali ini saja. Kamu tetaplah di darat. Nanti kalau memang benar-benar ada ikan, minta orang-orang untuk menyiapkan ember kayu dan air garam. Dan satu lagi, jangan biarkan orang-orang berdesakan di tepi dermaga. Wang Fei, hamba juga ingin ikut bersama Anda. Perahunya kecil. Tidak akan stabil jika terlalu banyak orang. Kamu tetaplah di darat. Itu jauh lebih berguna daripada ikut denganku. Kalau begitu, hamba pasti akan mengatur segalanya di darat dengan baik. Wang Fei, Anda harus sangat berhati-hati. Ibunda, jika hari ini kakak benar-benar tidak bisa menemukan ikannya, pangeran juga harus tahu bahwa kemarin dia hanya sedang beruntung. Kakak-kakak sekalian, jangan tegang. Perahu kita ini memang sudah tua. Tapi Paman Tujuh sudah menambalnya berkali-kali. Tidak akan mudah hancur kok. Ucapanmu itu malah terdengar makin menakutkan. Ah, C. Kalau tidak bisa bicara yang benar, lebih baik diam saja.
Mereka ini orang-orang yang sudah biasa bertempur di medan perang. Tidak takut dengan pedang ataupun tombak. Masa harus takut dengan sebuah perahu? Pedang dan tombak itu kan di darat. Sedangkan perahu ini di atas air. Mana bisa disamakan? Jika tidak terbiasa, duduklah. Hamba masih bisa bertahan. Ke kiri, jangan terlalu dekat dengan ombak putih itu. Ada karang tersembunyi di bawahnya. Ombaknya pecah terlalu cepat. Kamu bahkan bisa melihat karang tersembunyi. Riak airnya tidak biasa. Pergerakan di bawah air sudah terlihat jelas. Gerombolan ikannya ada di depan. Banyak sekali. Berhenti. Jangan tebar jalannya dulu. Maju lagi sekitar 3 sang. Lalu tebar jalannya secara melintang. Gerombolan ikan itu bukan keluar dari teluk, melainkan terbawa angin masuk dari arah luar. Tapi arus air di sana sangat deras. Jalannya bisa mudah terbawa arus. Karena itulah kita harus menebarnya secara melintang. Jangan ikuti arah arus air. Sebentar lagi kamu awasi pelampung di sebelah kiri. Begitu pelampungnya tenggelam, langsung berteriaklah. Baik. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Kalian jangan terburu-buru bertindak. Tunggu sampai jalannya mulai mengencang, baru kalian bantu menariknya. Jangan langsung asal pakai tenaga di awal. Kau tampak sangat mahir mengaturnya. Bukankah pangeran bilang akan menurutiku? Kalau begitu, kurangi bertanya. Dan perhatikan saja. Yang mulia, jika jala ini kosong, orang-orang di darat pasti akan bergosip lagi. Sekarang pun mereka sudah banyak bicara. Apakah Anda tidak peduli? Peduli pun tidak ada gunanya. Jika ada ikan di dalam jala, mereka pasti akan bungkam sendiri. Tapi jika jalannya kosong, aku bicara sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Kau selalu saja seperti ini. Seperti apa? Tidak suka berdebat demi menang bicara. Dan hanya fokus pada hasil akhir. Bukan begitu juga. Dulu aku juga pernah berdebat. Kalau kalah bicara, aku bahkan sampai menangis. Tapi kemudian aku sadar. Di tengah laut, tidak ada yang akan mendengar tangisanmu. Hanya jika kau berenang sendiri ke daratan. Baru itu bisa disebut menang. Pelampungnya bergerak. Benar-benar ada yang masuk ke dalam jala. Ada segerombolan. Hati-hati. Sisi kiri tenggelam. Cepat, cepat, cepat. Jalannya sudah menegang kencang. Jangan terburu-buru menariknya. Biarkan mereka masuk lebih dalam dulu. Han Zhao, tahan tali sebelah kanan. Pangeran, suruh orang-orangmu duduk tenang. Jangan semuanya condong ke satu sisi, perahunya bisa terbalik. Semua patuhi kata permaisuri. Seimbangkan perahunya. Paman Ki, benar-benar ada segerombolan ikan. Banyak sekali ikannya. Sudah kubilangkan, permaisuri memang hebat. Tarik, tarik perlahan-lahan. Jangan sampai jaringnya robek. Ucapanmu benar. Ini belum selesai. Ini baru jaring pertama. Masih ada lagi di belakang. Chen Laoki, jangan sampai perahunya terlalu berat. Bawa sebagian kembali ke darat dulu. Baru kembali lagi untuk menebar jaring kedua. Ikuti perintah Yang Mulia. Dorong tongnya ke sini. Jangan sampai ikannya rusak tertindih. Yang Mulia Putri, hari ini kita di pulau bisa makan ikan, kan? Bisa. Bisa makan sampai kenyang. Jika jaring kedua juga lancar. Setidaknya para lansia dan anak-anak bisa makan kenyang. Kalau begitu, ibuku juga bisa minum sup ikan. Akan kusisakan 2 ekor yang kecil dan tidak banyak durinya untukmu. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Ada ikan. Yang Mulia Putri benar-benar membawa pulang ikan. Banyak sekali ikannya. Semua ini ditemukan oleh Yang Mulia Putri. Berbaris, angkut ikannya. Jangan berebutan. Yang Mulia Putri berkata, bawa sebagian ke pondok masak dulu. Sisanya biarkan hidup di dalam air laut. Semua ember kayu sudah siap. Yang Mulia Putri bilang butuh air garam. Aku juga sudah menyiapkannya. Kakak benar-benar membuat orang terkejut hari ini. Tampaknya kejadian kemarin bukan sekadar keberuntungan. Melainkan kakak memang benar-benar punya kemampuan. Selir, tidak usah memaksakan diri untuk memujiku. Jika kau tidak tulus memuji, lebih baik diam saja. Kakak sudah salah paham padaku. Hanya saja, ikan-ikan ini datang begitu tiba-tiba. Aku tidak tahu apakah ikan-ikan ini bisa tahan lama. Selir, jika kau benar-benar ikut senang, kau bisa pergi ke pondok masak dan membantu menyortir ikan. Cukup. Tubuh Wan Rou itu lemah. Dia tidak akan sanggup melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Kalau begitu, biarkan dia duduk saja. Lagi pula, hari ini tangkapan ikan kita banyak. Kita tidak terlalu membutuhkan bantuan dari selir samping. Banyak hal yang harus kita urus hari ini. Jangan menangis. Ucapan pangeran barusan bahkan lebih menyakitkan daripada ucapan permaisuri. Tarik jaringnya. Cepat. Tahan sisi kanan. Jangan sampai jaringnya tersangkut di batu karang. Permaisuri, orang tua ini benar-benar kagum pada Anda. Anda ternyata tidak sekadar tahu sedikit tentang laut. Tapi Anda bahkan jauh lebih paham daripada kami yang sudah hidup di tepi laut seumur hidup. Bukan karena aku lebih hebat dari kalian. Melainkan karena kalian sudah telanjur trauma dengan penderitaan selama bertahun-tahun ini. Kalian sebenarnya tahu di mana letak kawanan ikan itu. Tapi kalian takut kapal kalian terbalik. Kalian takut pada bajak laut, dan takut hasil tangkapan kalian akan tetap dirampas meskipun berhasil dibawa pulang. Permaisuri benar sekali. Dulu di pulau ini juga berlimpah ikan dan garam. Tapi begitu bajak laut datang menyerang,
Semuanya langsung habis tanpa sisa. Membiarkan mereka melihat sendiri buktinya. Jauh lebih berguna daripada sekadar berdebat dengan mereka. Paman ketujuh. Coba lihat ke arah sana. Itu kapal milik siapa? Pangeran. Permaisuri. Itu bukan kapal dari pulau kita. Apakah paman ketujuh adalah kaki tangan bajak laut? Kawanan ikannya sudah datang. Tapi masalah juga ikut datang menghampiri. Paman ketujuh sudah pergi. Haruskah kita mengejarnya? Dia pasti kaki tangan bajak laut. Dia pasti kembali untuk memberitahu mereka. Mau mengejar dengan kedua kakimu itu. Atau dengan kapal reot kita yang bocor ini. Tapi kita juga tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Jika dia benar-benar kaki tangan bajak laut. Bagaimana kalau beberapa hari lagi dia membawa pasukannya kembali ke sini? Hari ini dia tidak merapat ke pantai. Itu artinya dia hanya datang untuk mengintai situasi. Dia melihat kita menangkap ikan sebanyak ini. Dan juga melihat orang sebanyak ini. Belum tentu dia berani langsung menyerang. Waktu singkat itu berapa lama? Sulit dikatakan. Bisa 3, 5, atau bahkan 10 hari. Tergantung apakah mereka merasa pulau ini layak dijarah atau tidak. Tapi dengan banyaknya yang naik ke darat hari ini. Kalau sampai kita diincar oleh mereka. Kedepannya akan sangat merepotkan. Tidak ada pertahanan di pulau ini. Pangeran. Tempat ini adalah pulau pengasingan. Pemerintah cuma membuang orang ke sini lalu lepas tangan. Siapa yang peduli kita hidup atau mati? Orang-orang di pulau ini yang bisa bertarung. Semua bersembunyi di gunung saat bajak laut datang. Mana ada pertahanan? Jika bajak laut benar-benar datang, pasukan lama pangeran banyak yang terluka. Sekarang yang bisa memegang pedang tidak sampai 20 orang lebih. Kita kembali dulu. Apa kita tidak akan mencari jalan keluar? Apa yang ingin dijarah oleh bajak laut? Kita harus tahu dulu apa saja yang kita miliki. Apa yang mereka takuti. Baru kita lengkapi kekurangan kita perlahan-lahan. Ucapan putri ini. Sepertinya sudah punya rencana. Ada sedikit. Tapi masih belum cukup. Ikan hari ini hanya bisa membantu untuk sementara waktu. Tapi tidak bisa untuk jangka panjang. Jadi, kita tidak bisa hanya menangkap ikan. Benar. Kita harus memelihara ikan. Membuat garam. Dan memperbaiki kapal. Kita harus mengubah pulau ini menjadi tempat yang tidak berani diusik sembarangan oleh bajak laut. Putri, maksud Anda, kedepannya kita tidak perlu lagi bertaruh keberuntungan setiap hari. Dan saat pergi melaut pun kita bisa tetap makan ikan. Benar. Jika sekat ikan itu sudah jadi, kita bisa memelihara ikan di laut dangkal. Pasang surut air laut pun akan menjadi lumbung pangan kita. Menyekat laut untuk beternak ikan. Orang tua ini dulu sewaktu muda pernah mendengarnya dari pedagang kapal luar. Tapi itu membutuhkan pasak kayu dan jaring tali. Juga harus sangat paham soal pasang surut air. Makanya, kami membutuhkanmu. Mencariku. Kamu sangat hafal teluk di pulau ini. Dan kamu juga seorang nelayan. Aku memang paham soal pasang surut dan kawanan ikan. Tapi aku tidak tahu letak setiap batu karang di sini. Kita bagi tugas, lakukan apa yang menjadi keahlian kita masing-masing. Aku juga. Aku jago menyelam. Dan bisa menuntun jalan. Lariku juga cepat. Bisa tidak kamu habiskan dulu ramuan obat ibumu? Baru setelah itu pamer kemampuan. Paman 7. Kan ibu yang minum obat, bukan aku. Kamu juga boleh ikut. Tapi aku ingatkan dari awal ya. Bekerja keras boleh saja. Tapi sok jadi pahlawan, jangan sekali-kali. Aku patuh pada perintah kediaman pangeran. Kak, hari ini kenapa membawa pulang begitu banyak orang? Apa ada rencana baru lagi? Shen Chaoin. Kediaman kita ini sudah cukup kacau sekarang. Jangan bawa sembarang orang ke sini. Kita ini sedang diasingkan. Bukan sedang membuka rumah amal. Ibu Selir sudah salah paham. Paman Chen adalah orang yang paling paham dengan kondisi laut di pulau ini. Kemampuan berenang Aceh juga sangat hebat. Nanti saat mencari hasil laut. Hari ini menangkap ikan. Besok mau melakukan apa lagi? Kamu itu seorang Wang Fei. Bukan mandor desa nelayan. Gelar kehormatan. Tidak bisa dimasak di dalam kuali. Bubur seafood kemarin. Dan ikan-ikan hari ini. Semuanya didapat dari hasil menukar ikan, udang, kapal, dan jaring ini. Jika bukan karena mereka, seluruh penghuni kediaman masih harus bertahan dengan 2 karung beras berjamur. Apa yang kakak katakan memang ada benarnya. Hanya saja, sekarang kakak mencampuri segala urusan. Bahkan melibatkan para nelayan di pulau ini. Ini pasti akan membuat orang berpikir bahwa seluruh kediaman hanya ditopang oleh kakak sendirian. Selir, ucapanmu justru terbalik. Jika yang mulia adalah pilar utama kita, maka beliau harus lebih tahu bahwa mengurung semua orang di halaman untuk menunggu ajal bukanlah cara menjaga wibawa yang mulia. Cukup, kamu bahkan sudah tidak menghargai Wan Rou lagi. Apakah yang mulia merasa aku sedang menyusahkan yang mulia? Tidak. Ikan-ikan itu, kamu yang membawanya pulang. Bubur itu, kamu yang mengaturnya. Jika bukan karena kamu hari ini, kediaman ini masih akan kekurangan makanan. Chaoin tidak sedang membuat kekacauan. Dia sedang menyelamatkan kita dalam situasi darurat. Membantu dalam keadaan darurat memang boleh saja. Namun, jika dia memanfaatkan jasa kecil ini untuk melanggar aturan kediaman dalam segala hal di kemudian hari, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Kediaman kita sudah terdampar di pulau terpencil. Pertama, aturan lama yang masih berguna, kita pertahankan. Yang tidak berguna, sisihkan saja dulu. Saat ini, yang paling penting adalah bertahan hidup. Mencari hasil laut di pantai dan memancing hanya bisa menolong kita untuk sementara. Tidak bisa untuk selamanya. Jika kita ingin bertahan hidup di pulau ini, dan bahkan hidup dengan lebih stabil daripada sebelumnya, maka kita harus melakukan 4 hal. 4 hal apa saja? Mengeringkan ikan, membuat ikan asin,
dan menimbun persediaan makanan. Kedua, mencari. Mencari ladang garam untuk memproduksi garam. Garam itu bisa kita gunakan sendiri. Dan bisa juga ditukar dengan kayu kapal, peralatan besi, serta kain. Ketiga, membuat penangkaran di laut dangkal untuk membudidayakan ikan dan kerang. Kita tidak bisa selalu mengandalkan keberuntungan setiap kali melaut. Keempat, perbaiki kapal tongkang itu. Ubah menjadi kapal yang bisa melindungi pulau ini. Yang mulia, apakah ini artinya di masa depan kita juga bisa punya kapal besar sendiri? Masih terlalu dini untuk membicarakan kapal besar sekarang. Kita harus memperbaiki kapal rongsokan ini dulu. Dan menghasilkan garam. Jika beberapa hal ini benar-benar berhasil dilakukan, kehidupan di pulau ini pasti akan jauh lebih baik. Tapi yang mulia, ladang garam tidak bisa dibangun begitu saja. Sulit untuk mengatakan apakah orang-orang dari kediaman pangeran bersedia turun ke air. Bagi yang bersedia bekerja, kinerjanya akan dicatat setiap hari. Hasil tangkapan ikan, garam, dan kerang semuanya akan dibagikan berdasarkan poin kerja. Lansia dan anak-anak juga bisa melakukan pekerjaan yang ringan. Aku tidak akan membiarkan siapapun kelelahan dengan sia-sia. Yang mulia sangat adil dan baik. Semua orang jadi tahu seberapa banyak yang sudah mereka kerjakan. Dan tahu berapa banyak yang akan mereka dapatkan. Dengan begitu, tidak akan ada kekacauan. Anak buah saya bisa pergi memotong pasak kayu dan memindahkan batu terlebih dahulu. Sedangkan yang terluka parah bisa tinggal di halaman untuk memperbaiki jaring. Shen Xiaoyin, kamu ini sama sekali tidak bersikap seperti seorang putri. Kamu bertingkah seolah ingin menjadi penguasa pulau ini. Ibu, kakak mungkin hanya terburu-buru ingin berjasa. Karena tidak ada yang mengurusnya. Mungkin semua orang tidak. Kamu tidak perlu repot-repot mencari alasan untuk membelaku. Aku memang berniat mengurus masalah ini. Jika kalian hanya takut aku akan merebut semua pujian, maka bersabarlah dulu. Kak, kenapa kakak selalu berpikiran buruk tentangku? Aku hanya khawatir kakak akan terlalu lelah. Dan juga khawatir pangeran akan menjadi bahan gunjingan. Kalau begitu, hari ini kamu bisa membantuku agar tidak terlalu lelah. Apa? Di gubuk dapur, ada ikan kering yang harus dijemur. Ikan-ikannya harus dibelah, dilumuri garam, lalu digantung dengan tali. Selir samping tidak mau turun ke air. Dan juga tidak mau mengangkut kayu. Melakukan pekerjaan yang satu ini harusnya bisa, kan? Tubuh Wan Rou sangat lemah. Kalau tidak tahan bau amis. Kalau begitu, catat pembukuan saja. Berikan pensil arang pada selir muda. Biarkan dia duduk di bawah emperan untuk mencatat. Siapa yang mengangkat pasak kayu? Siapa yang menebar jaring? Siapa yang menjemur ikan? Tulis semuanya. Hamba akan segera mengambilnya. Pekerjaan ini tidak amis dan tidak melelahkan. Rencana ini cukup bagus. Karena kakak sudah mengatur semuanya. Tentu saja hamba tidak akan menolak. Tidak perlu berdebat sekarang. Catat semua laporannya. Selesaikan semua pekerjaan. Itu jauh lebih jelas daripada sekadar bicara. Putri. Tempat ini memang sangat cocok. Hanya saja jaringnya terlalu usang. Jika air pasang besar datang, takutnya tidak akan kuat menahan. Kita harus bertahan beberapa hari ini dulu. Sampai garamnya selesai dijemur. Seberapa dalam pasak kayunya harus ditancapkan. Di sini, dan juga di sebelah sana. Jangan dibuat garis lurus. Tancapkan secara miring mengikuti arus air. Saat air pasang datang, jaringnya tidak akan hancur terhantam. Dan ikan-ikan juga tidak mudah lolos. Putri, setelah keramba ikannya selesai, bolehkah saya mengajak ibu saya kemari untuk melihatnya? Dia pasti tidak akan percaya bahwa kita benar-benar bisa memelihara ikan di dalam laut. Boleh saja. Jadi, apa tempat ini nanti akan seperti keramba ikan raksasa? Kurang lebih begitu. Hanya saja keramba ini berada langsung di dalam laut. Hari ini kamu bilang, ingin mengubah perahu nelayan menjadi kapal yang bisa melindungi pulau ini. Ya. Menurutmu, apa hal itu bisa dilakukan? Bisa atau tidaknya? Tergantung apakah pangeran berani memulainya dari awal. Aku pernah memimpin kavaleri paling elit di Dajing. Bukan pasukan laut. Kalau begitu, pas sekali. Sangat pas. Kavaleri mengutamakan kecepatan. Pasukan laut juga begitu. Kavaleri harus memahami medan darat. Pasukan laut harus memahami arus air. Kau tahu cara berperang. Chen Laoqi paham tentang laut. Han Zhao bisa memimpin orang. Ah Che menjaga jalur air. Yang kurang hanyalah menyatukan mereka semua. Kau bahkan memasukkan aku ke dalam rencanamu. Apakah pangeran tidak bersedia? Bukan tidak bersedia. Aku hanya tidak menyangka. Suatu hari nanti, akan ada orang yang memintaku melatih tentara mulai dari beternak ikan. Pangeran, jangan anggap ini terlalu sederhana. Kapal besar dan angkatan laut. Semuanya dimulai dari tiang pancang pertama. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu. Melihat apa yang bisa dihasilkan dari tiang pancang pertamamu. Lihat. Ikannya benar-benar tertahan. Tiang pancang pertama ditancapkan. Jalan untuk bertahan hidup. Tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan. Mereka tertahan. Putri, lihat, ikannya benar-benar tertahan. Jangan menepuk-nepuk air. Kalau kau terus begitu, mereka semua akan ketakutan dan lari. Putri, apakah ini berarti kita akan memiliki ikan sendiri mulai sekarang? Ini baru permulaan. Malam ini, tugaskan 2 orang untuk berjaga. Periksa tiang pancang sebelum air pasang besar. Jangan sampai jaringnya longgar. Baik, hamba akan mengaturnya. Pulau terpencil bukanlah tanah mati. Hanya saja, tidak ada yang tahu cara memanfaatkannya. Kakak sudah sibuk seharian. Sungguh melelahkan. Hanya saja, adik melihat ada begitu banyak pekerja yang tercatat di dalam pembukuan. Jika pada akhirnya pagar ikan ini tidak berhasil, bukankah usaha semua orang akan sia-sia?
Tidak akan sia-sia. Sekalipun pagar ikannya gagal, tiang kayunya masih bisa dipakai. Jaring lamanya masih bisa diperbaiki. Dan orang-orang juga sudah belajar bagaimana cara bekerja sama. Asalkan kita bisa mempelajari satu hal saja. Itu sudah tidak sia-sia. Kakak memang selalu punya alasan yang masuk akal. Pantas saja Yang Mulia sekarang makin mempercayaimu. Jika Selir ingin Yang Mulia mempercayaimu juga, kamu juga bisa melakukan sesuatu yang patut dipercaya. Shen Chaoyin. Sekarang kau benar-benar makin pintar menindas orang dengan kata-katamu. Ada apa, Yang Mulia? Ada yang tidak beres dengan pagar ikan itu. Yang Mulia, ini adalah kelalaian hamba. Ini bukan karena tersapu ombak. Tentu saja bukan. Siapa yang melakukannya? Ini hasil kerja keras semua orang seharian penuh untuk membangunnya. Orang ini sangat lihai di dalam air. Dan juga tahu betul lokasi jaga malam kalian. Orang luar tidak akan semudah itu menyelinap masuk. Selidiki. Pagar ikan pertama baru saja selesai dibangun. Tapi sudah ada yang tidak ingin pulau ini bertahan hidup. Jangan meributkannya sekarang. Saat ini, siapapun yang bersuara paling keras akan terlihat seperti orang yang bersalah. Perkataan Yang Mulia tadi terlalu kasar. Padahal pagar ikan itu dibangun dengan susah payah oleh kita semua. Kenapa sekarang malah menjadi kesalahan Anda? Karena mereka tidak berani menyalahkan bajak laut. Dan juga tidak berani menyalahkan diri sendiri karena gagal menjaganya. Mereka hanya bisa menyalahkan orang yang paling mencolok. Yang Mulia, orang-orang yang menjaga pagar ikan semalam adalah bawahan yang hamba tugaskan. Kedua penjaga itu ditemukan pingsan. Ini kelalaian hamba. Jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Apakah luka mereka parah? Tidak parah. Hanya ada sedikit memar di bagian belakang kepala mereka. Setelah siuman, dia bilang tidak sempat melihat jelas siapa orangnya. Kalau begitu, pelakunya pasti orang dekat. Sampai bisa mendekatinya dari belakang. Dan bahkan tidak sampai membuat mereka waspada. Ini menunjukkan kalau pelakunya bukan orang yang benar-benar asing. Apakah Selir Agung mencurigai orang-orang di kediaman pangeran? Bukan sekadar curiga. Tapi ini memang harus diselidiki. Selidiki. Semua orang di kediaman pangeran. Maupun seluruh orang di pulau ini, selidiki semuanya. Apakah pangeran tidak takut jika penyelidikanku mengungkap pelaku yang akan mempermalukan kita? Tambah ikan adalah sumber mata pencaharian seluruh kediaman. Siapapun yang menghancurkan mata pencaharian kita, dialah yang akan menanggung malu. Pangeran, semalam terjadi masalah yang begitu besar. Kakak pasti merasa sangat sedih di dalam hati. Namun, kejadian ini juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada para penjaga malam. Lagi pula, kita semua baru saja tiba di pulau ini. Belum ada yang familiar dengan tempat ini. Shen Chaoyin, kemarin aku sudah memperingatkanmu. Kamu tiba-tiba merekrut begitu banyak penduduk pulau. Cepat atau lambat pasti akan terjadi kekacauan. Kamu seharusnya tahu kalau tidak bisa sembarangan mempekerjakan orang, kan? Menurut ibunda, siapa yang merusaknya? Mana aku tahu. Tapi kemarin kamu melakukannya dengan begitu heboh. Hingga semua orang mengetahuinya. Penjaga malamnya saja hanya ada beberapa orang. Jika bukan karena tindakanmu yang gegabah, bagaimana mungkin orang lain bisa memanfaatkan celah ini? Kakak, tapi ucapan itu memang benar. Kamu ini seorang wanita. Untuk apa memaksakan dirimu sekeras ini? Sebenarnya, kalian hanya ingin bilang, kalau aku tidak becus mengurusnya, kan? Kenapa kakak selalu berpikiran buruk tentang ucapanku? Aku hanya diperalat orang. Aku tidak takut lelah. Tapi aku juga takut kamu diperalat orang. Kakak, apa kakak sedang menyindirku? Siapapun yang kumaksud, kita akan tahu setelah semuanya diselidiki. Apa maksudmu? Menyelidiki masalah ini sampai tuntas akan baik bagi semua orang. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Wan Rou, maka kita juga bisa menghindari desas-desus orang lain. Pangeran benar sekali. Hamba merasa tidak bersalah sedikit pun. Jadi tentu saja hamba tidak takut diselidiki. Hanya saja, saat ini kakak sedang sangat marah. Hamba takut kesalahpahamannya akan semakin dalam. Selir tidak perlu khawatir. Aku menyelidiki kasus dengan bukti, bukan dengan air mata. Bagaimana rencanamu untuk menyelidikinya? Rahasiakan ini dulu. Orang-orang yang tahu waktu pergantian giliran jaga tadi malam. Buat daftarnya. Lalu, jejak kaki yang tersisa di dekat pagar ikan. Jangan sampai terinjak dan rusak. Utus 2 orang untuk menjaganya. Tiang kayu yang dicabut dan jaring usang yang rusak itu. Biarkan saja dulu di sana. Jangan terburu-buru memperbaikinya. Bukankah sisa ikan di sana nanti malah akan kabur semua? Sebagian besar memang sudah kabur. Dan sisanya pun tidak akan seberapa. Saat ini, menemukan pelakunya jauh lebih penting daripada memikirkan ikan. Biarkan aku yang memeriksa jejak kaki itu. Aku sudah biasa berlarian di lumpur pantai sejak kecil. Seberapa dalam jejak kakinya? Aku sedikit banyak bisa membedakannya. Aku juga ikut. Orang tua ini mengenali jejak kaki sebagian besar orang di pulau ini. Jika ini memang ulah penduduk pulau, pasti tidak akan bisa mengecohku. Baiklah, pergilah. Tapi jangan asal menangkap orang. Kembalilah dan laporkan padaku. Aku mengerti, Permaisuri tidak perlu khawatir. Aku tidak akan bertindak gegabah. Sebaiknya kamu memang benar-benar paham. Paman ketujuh, aku selalu menepati kataku di depan Permaisuri. Kakak ingin memeriksa pembukuan. Poin kerja kemarin semuanya sudah kucatat dengan jelas. Siapa yang datang, siapa yang tidak, dan siapa yang melakukan seberapa banyak.
Aku tidak memihak siapapun. Aku tahu kamu mencatatnya dengan jelas. Makanya kita harus memeriksanya. Yang Mulia Putri. Selir. Catatannya sangat detail begini. Apa dia sengaja ingin mencari-cari kesalahan Anda? King He. Aku tahu kamu ingin melindungi kakak. Tapi kemarin, kakak sendiri yang menyuruhku mencatat pembukuan ini. Aku takut ada orang yang terlewat. Dan takut ada yang bilang kakak tidak adil dalam membagikannya. Makanya aku mencatatnya sedetail mungkin. Tapi kenapa saat kamu yang bicara? Malah terdengar seperti aku sedang mencari-cari kesalahan. Cara bicara King He memang agak ketus. Tapi Selir juga tidak usah terburu-buru merasa tersinggung. Catatanmu yang sangat detail ini justru sangat berguna untukku. Berguna. Tentang siapa yang mendekati sungai Yu kemarin. Siapa yang sempat pergi di tengah-tengah acara. Dan siapa yang tahu siapa penjaga malamnya. Semuanya meninggalkan jejak di sini. Kakak ingin mencari pelakunya lewat buku catatan ini. Bukan cuma lewat buku catatan ini. Tapi juga memeriksa garam. Garam. Tiang kayu di samping pagar ikan dicabut dengan sangat bersih. Itu berarti orang tersebut sempat turun ke air. Padahal tadi malam air pasang sangat dingin. Saat dia berjalan kembali, sol sepatunya pasti akan menyisakan lumpur basah dan noda garam. Jarak dari kediaman istana ke tepi laut lumayan jauh. Kalau dia kembali dan belum sempat membersihkannya, hamba akan segera membawa orang untuk memeriksa sol sepatu di setiap kediaman, serta bekas lumpur di depan pintu. Jangan lakukan ini secara terang-terangan. Katakan saja kita mau mengatur ulang pembagian tugas. Sekalian memeriksa sepatu siapa yang rusak, agar bisa diperbaiki bersamaan. Dengan begitu, kita tidak akan membuat mereka curiga. Ternyata Anda juga tahu cara menyelidiki kasus. Aku tidak bisa menyelidiki kasus. Aku hanya pernah melihat cara berburu binatang liar. Berburu binatang. Di dunia binatang. Di dalam mimpi. Mimpimu ini ternyata bisa mengajarkan apa saja. Ya, benar sekali. Jika nanti pangeran tidak bisa tidur, Anda juga bisa mencobanya. Pangeran dan kakak sekarang tampaknya semakin kompas saja. Dulu di kediaman pangeran. Pangeran jarang sekali berbicara sebanyak ini dengan kakak. Dulu di kediaman tidak pernah kekurangan makanan. Tentu saja pangeran tidak perlu bertanya. Bagaimana aku mencari bahan makanan? Jika Selir ingin berbicara dengan pangeran, bisa juga membahas tentang pasar ikan. Membahas tentang ladang garam. Atau membahas bagaimana cara menghalau bajak laut. Kakak jelas tahu aku tidak mengerti hal-hal seperti itu. Kalau begitu, berhentilah menyindir orang lain dengan berbelit-belit. Putri. Jejak kakinya mencurigakan. Itu bukan jejak kaki orang-orang dari desa Paman Tujuh. Orang itu memakai sepatu kain usang yang dibagikan dari kediaman pangeran. Sol sepatu sebelah kanan ada bagian yang terkelupas sedikit. Putri. Hamba berhasil melacak seseorang. Asisten dapur bernama Liu Ping. Ada bagian yang terkelupas di sol sepatu sebelah kanannya. Di depan pintunya juga ada lumpur garam yang sudah mengering. Semalam dia mengaku sakit perut. Dan sempat pergi beberapa saat sebelum pergantian penjagaan. Di mana dia? Sudah hamba bawa kemari. Yang Mulia Pangeran, Yang Mulia Putri. Hamba difitnah. Semalam perut hamba benar-benar sakit. Jadi hamba pergi keluar sebentar. Pantai itu sangat jauh. Mana berani hamba pergi ke sana untuk mencabut tiang kayu. Lalu, dari mana datangnya lumpur garam di sol sepatumu itu? Kemarin siang hamba juga ikut memindahkan tiang kayu. Jadi wajar saja kalau ada lumpur di sepatu hamba. Itu berbeda. Lumpur di siang hari. Yang terselip di sol sepatumu adalah lumpur garam basah sisa pasang malam. Kau pikir kau bisa membodohi siapa? Saya. Saya benar-benar tidak tahu. Shen Chaoyin. Kau tidak mungkin hanya mengandalkan sepasang sepatu. Lalu langsung menuduh orang bersalah, kan? Aku tidak menuduh orang hanya berdasarkan sepatu. Liu Ping. Kutanya padamu. Semalam saat kau mencabut tiang kayu itu, tangan mana yang kau gunakan? Hamba tidak mencabutnya. Kalau begitu, kenapa telapak tangan kirimu bisa lecet? Tali rotan di keramba ikan itu sangat kasar. Dan lagi basah di malam hari. Jika kau hanya keluar untuk buang air, tidak mungkin tanganmu sampai lecet seperti ini. Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku masih bisa memohon keringanan hukuman kepada Yang Mulia Pangeran untukmu. Tapi jika menunggu sampai Han Zhao menemukan sesuatu di kamarmu, hamba benar-benar tidak melakukannya. Han Zhao. Geledah. Pangeran, ampuni hamba. Hamba hanya hilaf sesaat. Hamba tidak bermaksud mencelakai semua orang. Hamba hanya terpikir untuk mencabut beberapa tiang kayu untuk menakut-nakuti saja. Hamba tidak menyangka ikan-ikan itu akan banyak yang lepas. Enak saja kau bicara. Itu keramba ikan yang kami buat susah payah seharian penuh. Emakku masih berharap bisa minum sup ikan nanti. Jangan gegabah. Biarkan pangeran dan putri yang bertanya. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Tidak ada yang menyuruh hamba. Ini murni karena kehilafan hamba sendiri. Kemarin kau hanya mengangkut tiang kayu 2 kali. Tapi kau pergi di tengah jalan sebanyak 3 kali. Pertama kali kau pergi ke dapur. Ketiga kali kau pergi keluar kediaman Selir Agung. Jika kau bilang tidak ada yang menemuimu, aku tidak percaya. Apa maksudmu? Hanya karena dia pergi keluar kediaman Selir Agung. Apakah itu berarti Wan Rou yang menghasutnya? Aku tidak menyebut nama Selir sampingan. Sekarang, biar dia yang bicara. Mau mengaku atau tidak? Kakak, jika kakak mencurigaiku, kakak bisa langsung bertanya padaku. Kenapa harus berputar-putar lewat seorang pelayan? Kemarin aku terus menemani ibunda. Dan sama sekali tidak pergi ke keramba ikan. Kenapa Selir begitu panik? Aku bahkan belum bertanya padamu. Hamba benar-benar tidak diperintah oleh Selir. Kemarin hamba pergi keluar kediaman Selir senior. Karena mendengar seseorang berkata bahwa permaisuri mendirikan keramba ikan. Kelak di kediaman pangeran. Dari atas sampai bawah harus mematuhi perintah. Yang tidak bisa melakukan pekerjaan berat bisa melakukan pekerjaan ringan. Bagaimana mungkin membiarkanmu kelaparan? Hamba khawatir permaisuri kelak hanya akan memakai orang-orang yang bisa melaut. Kamu belum menceritakan soal uang perak itu. Uang perak apa? Semalam, dia tidak bertindak karena dorongan sesaat.
Tali pengikat di sisi luar keramba dipotong dengan sangat tepat. Dia tahu pancang kayu mana saja yang harus dicabut untuk membuat celah terbesar. Seorang pembantu dapur tidak akan mungkin terpikirkan hal ini sendiri. Kecuali ada yang memberitahu dia sebelumnya. Dan memberinya imbalan. Sungguh, hamba benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Kemarin sore, ada seorang pria bertopi bambu menemui hamba di belakang gudang kayu bakar. Dia bilang, asal hamba mencabut beberapa pancang kayu di malam hari, agar pembuatan kerambanya gagal, dia akan memberi hamba uang perak. Hamba berpikir jika kerambanya hancur, permaisuri tidak akan lagi memaksa semua orang melaut untuk bekerja. Karena hilaf sesaat, baru hamba menerimanya. Apakah kamu melihat jelas seperti apa rupa orang itu? Wajahnya tertutup dan suaranya juga sangat rendah. Hamba hanya sempat melihat di punggung tangannya. Ada bekas luka sayatan pisau tabib. Jadi, kapal layar hitam itu bukan sekadar datang untuk menonton. Mereka sudah mengirim orang ke pulau ini. Karena ini bukan perintah dari orang dalam kediaman. Berarti kakak tadi sudah salah paham pada kita semua. Hanya saja, perompak sudah menyusup ke pulau ini. Bukankah kita seharusnya tidak melanjutkan pembuatan keramba ikan ini? Aku khawatir akibatnya akan jauh lebih buruk. Mereka, bukan karena melihat pulau ini punya barang yang bisa dijarah. Makanya mereka datang. Tapi, jika kita tidak menarik perhatian seperti ini, jika kita tidak membangun keramba, tidak menangkap ikan dan membuat garam, perompak memang tidak akan datang. Tapi kita juga akan mati kelaparan. Han Zhao, amankan orang itu dulu. Jangan main hakim sendiri. Jangan sampai membunuhnya. Besok baru kita hukum dia sesuai aturan kediaman pangeran. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir. Perompak bergerak lebih cepat dari perkiraan kita. Dan juga lebih cerdik. Benar. Mereka tidak langsung merampas. Melainkan membuat kita kacau dari dalam terlebih dahulu. Kalau begitu, kita tidak bisa hanya fokus memelihara ikan saja. Kita harus memproduksi garam. Menukarnya dengan kayu dan peralatan besi. Serta harus ada yang menjaga ladang garam. Pulau terpencil ini tidak boleh hanya dihuni nelayan. Harus ada juga orang yang bisa melindungi mereka. Mulai besok, Han Zhao akan memimpin latihan patroli perairan. Kamu lanjutkan pembangunan keramba dan ladang garam. Sedangkan aku yang akan mengurus pertahanannya. Yang mulia bersedia. Memulainya dari tim pelindung nelayan. Kamu pernah berkata bahwa kapal besar dan armada laut. Semuanya dimulai dari tiang pancang pertama. Ingatan yang mulia rupanya cukup baik. Bukan karena ingatanku tajam. Melainkan karena aku tidak ingin kalah lagi. Keramba yang hancur bisa dibangun kembali. Tapi para perompak sudah mulai menyusup ke pulau ini. Jika kita terlambat selangkah saja, maka berikutnya, yang akan dicabut. Mungkin bukan sekadar beberapa tiang pancang lagi. Bisakah kalian pelan-pelan saja? Permaisuri sudah bilang. Tidak usah terburu-buru untuk saat ini. Kita harus cepat, tidak bisa ditunda lagi. Para perompak itu bahkan sudah menyusup ke pulau ini. Siapa yang tahu kapan mereka akan datang lagi? Semakin cepat kita memasang jaring pelindung, keramba ikan kita akan semakin aman. Kalau begitu, minumlah air dulu. Kalau kamu sampai jatuh sakit karena kelelahan, Yang Mulia Putri malah harus repot-repot mengurusmu. Kalau begitu, aku tidak akan tumbang. Nanti kan aku masih harus belajar membaca pasang surut air laut dari Yang Mulia Putri. Belajarlah untuk penurut dulu. Baru belajar membaca pasang surut air laut. Yang Mulia Putri, 2 hari belakangan ini aku sangat penurut, loh. Paman Tujuh menyuruhku ke timur. Aku sama sekali tidak akan pergi ke barat. Saat pengawal Han menyuruhku berjaga malam. Aku bahkan tidak berani berkedip sedikit pun. Semalam kamu jelas-jelas ketiduran. Kepalamu bahkan hampir tercebur ke dalam ember air. Aku kan cuma menunduk melihat ikan. Bukan ketiduran. Yang Mulia Putri, ini benar-benar garam. Mulai sekarang kita tidak perlu lagi bergantung pada garam kasar pemberian petugas pemerintah. Ini baru hasil panen pertama. Jumlahnya memang masih sedikit. Nanti jika ladang garamnya diperluas, garam yang bisa dihasilkan pasti akan jauh lebih banyak. Tapi, garam sebersih ini, apakah benar-benar bisa ditukar dengan kayu kapal dan peralatan besi? Bisa. Hanya saja, saat ini para perompak sedang mengincar kita. Kapal dagang mungkin tidak akan berani mendekat. Karena itu, sebelum para perompak menyerang secara besar-besaran, kita harus segera menukarkan garam ini dengan barang-barang yang kita butuhkan. Kita harus mendapatkan kayu kapal, paku besi, dan kita juga harus mengusahakan tali busur. Keramba ikan bisa kita perbaiki pelan-pelan. Ladang garam juga bisa diperluas secara bertahap. Namun, jika kapal kita tidak diperkuat, pasukan pelindung nelayan hanya akan bisa berteriak lantang di daratan saja. Bawahan ini akan segera mencarinya. Yang Mulia, berapa banyak yang bisa dihasilkan dari panenan pertama ini? Paling banyak pun cuma bisa muat 6 kantong kecil. Kalau hanya ditukar dengan bahan pangan biasa, memang bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi aku tidak berniat menukarnya dengan bahan pangan. Kamu mau menukarnya dengan kayu kapal dan besi? Benar. Tapi kalau tidak ditukar bahan pangan, bagaimana kalau kawanan ikannya pergi? Bagaimana kalau pulau ini sampai kekurangan makanan lagi? Keramba ikan kita sudah stabil, rumput laut dan area kerang juga bisa menutupi kekurangannya. Bahan pangan memang harus ditukar, tapi itu bukan prioritas utama. Perompak laut sudah mengincar kita. Yang paling kita butuhkan sekarang bukan sesuap nasi, melainkan sesuatu untuk mempertahankan sesuap nasi itu. Aku menurutimu. Kakak, apa kakak mau memberikan semua garam ini begitu saja? Bukan memberikan secara cuma-cuma, melainkan untuk ditukar dengan barang lain. Shen Chaoin, ini kan garam pertama yang berhasil kita kumpulkan. Sejak kediaman pangeran diasingkan ke Pulau Gersang ini. Tapi kamu malah mau langsung mengeluarkannya untuk ditukar dengan kayu dan besi-besi itu. Jika ditukar dengan kayu kapal dan besi, kita bisa memperkokoh 3 kapal kita. Bahkan bisa membuat persediaan tombak ikan dan kait besi. Karena itu, kita harus mencari saudagar kapal yang terpercaya. Dan juga mengirim orang untuk mengawalnya.
Rencanamu memang sangat matang. Tapi apa kamu pernah memikirkan? Bagaimana nasib orang-orang di kediaman kita? Justru setiap hari yang kupikirkan adalah nasib orang-orang di kediaman kita. Justru karena aku sudah memikirkannya. Makanya kita tidak boleh menimbun garam ini di gudang. Kamu selalu saja begini. Aku hanya merasa sebaiknya kita lebih berhati-hati. Mereka tahu kita punya keramba ikan. Dan ladang garam. Mereka juga tahu kalau hati orang-orang di kediaman pangeran ini sedang goyah. Tapi itu kan baru sekadar dugaan. Belum tentu perompak laut itu benar-benar akan datang. 2 hari ini, petugas patroli laut sudah melihat kapal berlayar hitam sebanyak 2 kali. Mereka tidak bersandar. Hanya berputar-putar di sekitar Teluk Karang dan Teluk Barat. Kalau cuma kapal nelayan biasa, mereka tidak akan menghindari orang seperti itu. Kalau begitu, justru kita makin tidak boleh mengeluarkan garam itu. Kita justru harus menyembunyikan barang-barang kita dengan lebih baik. Menyembunyikannya bisa untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Jika para bajak laut benar-benar mendarat di pulau ini, gudang garam, tempat penjemuran ikan, dan kapal nelayan, semua itu pasti akan mereka cari. Yang harus kita lakukan sekarang bukanlah menyembunyikan barang-barang, melainkan membuat mereka datang. Tapi tetap tidak bisa merampas apapun. Tapi, bagaimana kalau kamu salah? Jika aku salah, kita hanya kehilangan 6 kantong garam. Tapi jika kamu yang salah, bisa jadi itu adalah satu-satunya jalan bertahan hidup yang baru saja dikumpulkan oleh seluruh pulau ini. Kamu hanya menakut-nakuti kami. Bukan menakut-nakuti, melainkan mengingatkan. Kak, jangan bicara seperti itu kepada ibunda. Kamu memang mendapatkan kepercayaan pangeran sekarang. Dan semua orang juga mendengarkanmu. Tapi bagaimanapun ibunda adalah tetua kita. Betapa sedih perasaannya karena sikapmu. Yang sedang kita bicarakan sekarang adalah pertahanan pantai. Bukan urusan sepele di kediaman dalam. Dia bilang bajak laut akan datang, kamu langsung percaya. Dia bilang garamnya harus ditukar. Kamu juga percaya, jangan lupa. Di kediaman pangeran ini, masih ada aku, ibumu. Ibunda, aku bisa berbakti kepadamu. Tapi aku tidak bisa mempertaruhkan keselamatan seluruh kediaman. Jadi menurutmu, akulah yang mencelakai kediaman ini. Bukan itu maksudku. Pangeran, ibunda hanya takut Anda akan menderita lagi. Tindakan kakak memang terlalu berani. Tapi ibunda tidak bisa terus-menerus dikejutkan seperti ini. Jika Anda memang benar-benar ingin menukar garamnya, setidaknya tundalah selama 1 hari. Biarkan ibunda memikirkannya baik-baik. Menunda 1 hari hanyalah 1 hari. Jika kakak bahkan tidak mau menunggu 1 hari saja, itu malah terlihat seperti sengaja memaksa ibunda untuk tunduk. Kakak, lihat, kamu sendiri pun ragu. Kalau begitu, masukkan saja garamnya ke gudang dulu. Belum terlambat jika kita membahasnya lagi besok setelah semuanya jelas. Tidak bisa, garamnya harus segera dikirim sekarang juga. Lebih cepat lebih baik. Shen Chaoyin, jangan keterlaluan. Wan Rou sudah mengalah. Hanya memintamu menunggu 1 hari. Apalagi yang kau mau? Ibunda, kita tidak bisa menunggu lagi. Kenapa tidak bisa? Ada kapal di laut lepas. Dan jumlahnya tidak hanya 1. Kapal-kapal itu syarat muatan. Kecepatannya lambat. Sepertinya sedang mengangkut orang. Jika pendengaranku tidak salah. Apakah Putri yakin? Mereka akan mendekati Teluk Barat sebelum malam ini. Kita tidak bisa hanya karena ucapan tidak berdasarmu. Membuat seisi kediaman ini menjadi kacau. Kalau begitu, biarkan patroli laut pergi memeriksanya. Pergi sekarang juga. Dalam 1 jam mereka pasti sudah membawa kabar. Han Zhao, kirim orang ke tempat yang tinggi di Teluk Barat. Baik. Hanya karena 1 ucapan kakak. Orang-orang harus berlarian lagi ke Teluk Barat. Jika setiap kali selalu begini, siapa yang sanggup bertahan? Selir. Jika kau takut mereka kelelahan, kau bisa membiarkan orang-orangmu tinggal untuk beristirahat. Tapi orang-orang pangeran harus tetap pergi memeriksa. Kenapa kakak harus berbicara seperti itu? Bagaimana hamba bisa memiliki orang-orang sendiri? Kalau begitu, diamlah. Jangan mengeluh lelah atas nama orang-orang pangeran. Pangeran, hamba benar-benar hanya mengkhawatirkan semuanya. Sangat bagus jika Han Zhao pergi. Sekarang, di kediaman ini, tampaknya semua perkataanmu, Shen Chaoyin, harus selalu dituruti. Lakukan. Kemari. Wang Fei, kenapa Tai Fei tidak juga mempercayai Anda? Sebelumnya saat mencari hasil laut, menangkap ikan, dan membangun keramba. Kapan perkataan Anda pernah salah? Bukan karena dia tidak percaya. Lalu karena apa? Dia hanya tidak mau mengakui bahwa orang yang selalu dia remehkan justru lebih mampu menyelamatkan kediaman pangeran dibanding orang kesayangannya. Lalu bagaimana dengan Fei? Padahal dia tahu betul apa yang Anda lakukan sangat berguna. Kenapa dia masih terus menghalangi? Dia takut semakin banyak hal yang kulakukan, semakin Wang Ye tidak akan memandang dirinya. Di situasi genting seperti ini, dia masih memikirkan hal-hal seperti itu. Karena itu, dia pasti akan mengacaukan segalanya. Wang Ye, Wang Fei. Memang ada kapal di luar Teluk Barat. 3 kapal berlayar hitam. Dengan layar yang diturunkan. Bersembunyi di balik gugusan karang luar. Jika bukan karena peringatan Wang Fei, orang-orang kita tidak akan pernah melihat ke arah sana. Han Zhao, kumpulkan pasukan pelindung nelayan. Bawa orang-orang yang paham rute air ke Teluk Barat. Di mana Aceh? Aceh sedang berjaga di area keramba ikan. Wang Ye, jangan hanya berfokus menjaga area kediaman dulu. Jika para perompak ingin menguji kita, mereka pasti akan mengincar kapal nelayan dulu. Jika kapal-kapal itu hilang, kita akan terjebak sampai mati di pulau ini. Kirim setengah pasukan ke dermaga Teluk Barat. Yanyan masih ada di dalam gudang. Baru sekarang terpikirkan. Sudah terlambat. Kakak, sekarang bukan saatnya menyalahkan ibunda.
Karena kakak sudah tahu dari awal mereka akan datang. Pasti masih ada cara lain, kan? Chefei. Saat menghalangiku, kakak menyuruhku jangan menakut-nakuti semua orang. Sekarang perompak itu benar-benar datang. Lalu sekarang kakak malah bertanya apa aku punya jalan keluar. Aku mengaku salah. Tadi aku tidak seharusnya menghalangi kakak. Tapi aku juga melakukan ini demi keselamatan kediaman pangeran. Kakak tidak boleh hanya karena sedang kesal padaku. Lalu mengabaikan semua orang begitu saja. Tenang saja. Aku tidak sepertimu yang tidak bisa membedakan mana yang lebih penting. Bagaimana rencananya? Mereka tidak akan langsung menyerang pulau ini dengan seluruh kekuatan sejak awal. Malam ini, kemungkinan besar mereka hanya akan membakar kapal dan menjarah garam. Untuk menguji pertahanan kita. Tim pelindung nelayan, amankan dermaga. Jangan mengejar terlalu jauh. Chen Laoqi, bawa orang-orang untuk memindahkan semua kapal yang bisa berlayar ke Teluk Dalam terlebih dahulu. Han Zhao, jaga gudang garam. Jangan biarkan ada yang memanfaatkan kekacauan ini untuk berulah. Lalu, bagaimana denganmu? Aku akan pergi ke Teluk Barat. Tidak boleh. Kamu harus tetap di sini untuk memimpin koordinasi. Wang Di. Orang-orangmu tidak paham soal pasang surut air laut. Air pasang malam di Teluk Barat akan meluap masuk. Jika perompak itu memutar lewat karang luar. Hanya aku yang bisa mendengarnya lebih awal. Kau yakin ingin pergi? Yakin. Aku akan menemanimu. Pangeran, Anda tidak boleh pergi. Anda adalah tulang punggung kediaman pangeran. Jika terjadi sesuatu pada Anda, apa yang harus kami lakukan? Jika aku tidak pergi, Teluk Barat tidak akan bisa dipertahankan. Bersama Ibu. Tetaplah di dalam kediaman. Malam ini, apapun yang Ibu dengar, jangan pernah pergi kemana-mana. Kalian semua harus kembali. Putri, Pangeran. Bajak laut. Mereka benar-benar datang. Mereka membakar perahu-perahu nelayan di sebelah barat terlebih dahulu. Paman ketujuh sedang membawa orang-orang untuk menghadang mereka. Tapi, di kapal mereka masih ada orang yang menuju ke ladang garam. Yang mulia, mereka tidak semuanya naik ke darat. Mereka membagi diri menjadi dua jalur. Satu kelompok pergi membakar kapal. Dan kelompok lainnya menyusup ke ladang garam. Paman ketujuh sudah membawa orang untuk menghadang. Tapi jumlah kita terlalu sedikit. Kita tidak akan bisa menahan mereka lama-lama. Bawa 10 orang ke dermaga Teluk Barat untuk menyelamatkan kapal-kapal itu dulu. Mana yang bisa ditarik ke Teluk Dalam, segera tarik. Yang tidak bisa ditarik, potong saja tali tambatnya. Jangan sampai apinya merembet. Jangan cuma fokus pada kebakaran itu. Bajak laut membakar kapal hanya untuk membuat kita panik. Target asli yang ingin mereka rampas adalah garam kita. Utus 2 orang pergi ke lereng belakang ladang garam. Ada jalan kecil di sana. Jika orang luar sampai bisa menemukannya, kemungkinan besar itu dibocorkan oleh pengkhianat dalam seperti Liu Ping. Hamba mengerti. Kakak, karena kakak sudah tahu dari awal kalau bajak laut akan datang. Kenapa tidak menyembunyikan garam-garam itu lebih cepat? Sekarang kapal-kapal sudah dibakar. Ladang garam juga dalam bahaya. Bagaimana nasib kediaman pangeran sekarang? Selir sampingan, sekarang kau baru bertanya padaku harus bagaimana? Mengapa tidak kau pikirkan dulu? Siapa yang tadi siang menghasut ibunda untuk menahan persediaan garam? Hingga kita tidak bisa menukarnya dengan kayu kapal dan peralatan besi. Kakak, dalam situasi genting seperti ini, kau masih saja menyalahkanku. Aku kan hanya takut kakak bertindak terlalu gegabah. Siapa yang menyangka kalau bajak laut benar-benar akan menyerang malam ini? Aku tahu. Aku sudah memperingatkanmu. Dan aku juga sudah memperingatkan ibunda. Tapi kalian tidak percaya. Sekarang, setelah kekacauan ini terjadi, kau malah bertanya kenapa aku tidak menyembunyikannya dari awal. Selir sampingan. Jadi orang itu jangan cuma mau enaknya saja, tapi melempar semua tanggung jawab. Caoin, apakah tambak garam masih bisa dipertahankan? Bisa atau tidaknya dipertahankan? Tergantung apakah malam ini semua orang mau patuh pada arahan. Bunda bawalah orang-orang tua dan anak-anak di kediaman ini ke halaman belakang sekarang. Jangan biarkan mereka berlarian kemana-mana. Jika Selir Lin bersedia membantu, pergilah memeriksa jumlah ember air dan kain basah. Jika api sampai tertiup angin ke arah sini, kita juga harus bersiap melindungi kediaman. Biar aku yang memeriksa ember airnya. Benar. Bukankah kamu selalu bilang kalau kamu mengkhawatirkan kediaman pangeran? Sekarang istana sedang butuh bantuanmu. Siapkan semua ember air, kain basah, obat luka, dan kosongkan kamar-kamar. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, jangan pernah lagi bilang kalau kamu hanya sekadar khawatir. Wan Rou, pergilah. Lakukan seperti yang dikatakan putri. King He, kamu bawalah beberapa pelayan tua untuk mengawasi orang tua dan anak-anak. Aceh, apakah kamu masih kuat berlari? Bisa. Aku cuma tersedak sedikit air, kakiku tidak apa-apa. Cari Chen Laoqi. Katakan padanya jangan menahan orang-orang dengan paksa. Amankan kantong-kantong garam ditambah garam terlebih dahulu. Selamatkan kapal sebanyak yang kita bisa. Nyawa orang jauh lebih penting daripada barang. Tidak boleh ada yang memaksakan diri. Kamu tetaplah di kediaman. Aku harus pergi ke Siwan. Di sana sangat kacau. Justru karena kacau, makanya aku harus pergi. Pangeran memang ahli berperang. Tapi kamu tidak paham medannya. Pasang malam di Siwan. Malam ini angin akan memperbesar kobaran api. Dan air pasang akan meluap masuk dari muara barat daya. Jika para perompak laut ingin mundur, mereka pasti lewat jalur air itu. Lindungi putri.
Jika sampai terjadi sesuatu padanya, kalian tidak usah kembali untuk menemuiku lagi. Ucapanmu itu, pangeran, terdengar seperti sedang menyumpahiku. Kalau begitu, kembalilah dengan selamat. Jangan mendekat ke arah api. Selamatkan dulu apa yang bisa diselamatkan. Yang sudah hangus terbakar, biarkan saja. Dasar bocah nakal. Siapa yang menyuruhmu lari kembali ke sini? Putri yang menyuruhku ke sini. Beliau bilang, keselamatan orang jauh lebih penting daripada barang-barang. Dan memintamu agar tidak bertindak gegabah. Pangeran, Putri, kenapa kalian berdua sampai harus datang sendiri ke sini? Keadaan di sini sangat kacau. Para perompak laut baru saja melewati jalan setapak di sebelah timur. Sepertinya mereka mengincar ladang garam. Apakah Han Zhao sudah tiba? Sudah. Dia membawa pasukannya untuk menghadang di lereng belakang. Tapi, pihak musuh sangat mengenali jalanan di sini. Tampaknya ini bukan pertama kalinya mereka ke sini. Pasti ada mata-mata di dalam pulau ini. Malam ini, lupakan dulu soal menangkap mata-mata. Prioritas kita adalah menjaga ladang garam. Pangeran, mereka sepertinya tidak berniat menguasai pulau ini. Mereka hanya ingin merampas apa saja lalu kabur. Mereka sedang menguji kita. Menguji apa? Menguji seberapa banyak jumlah pasukan kita. Dan siapa yang memegang kendali di sini. Apakah ladang garam dan tempat penangkapan ikan ini cukup berharga untuk dirampok oleh pasukan besar mereka di lain waktu? Kalau begitu, jangan biarkan mereka mengetahui kekuatan kita yang sebenarnya. Jangan mengejar mereka secara membabi buta. Pindahkan karung-karung garam itu ke belakang. Biarkan saja wadah-wadah kosong itu di sana untuk mereka. Chen Laoqi, perintahkan orang-orang yang pandai berenang untuk menggulingkan ember-ember air itu. Jika tanahnya basah, mereka tidak akan bisa berlari cepat sambil mengangkut garam. Bawa beberapa orang untuk memukul baskom tembaga. Buat suara sebising mungkin. Biar mereka mengira pasukan kita sangat banyak. Kalau yang itu, aku ahlinya. Baskom tembaga, baskom kayu, bahkan panci rusak pun bisa kita pakai. Bawa ke sini semua yang bisa dipukul. Yang mulia, cara Anda ini tidak terdengar seperti perang yang sesungguhnya. Selama berguna, itu cara yang benar. Desak mereka dan rebut kembali karung-karung garam itu. Tunggu, ada yang salah. Apanya yang salah? Ada perahu kecil di sisi barat mereka. Perahu itu bukan untuk merebut garam, tapi untuk membantu mereka mundur. Han Zhao, jaga gudang garam. Aku yang akan pergi ke sisi barat. Jangan mengejar terlalu jauh. Di luar sana ada arus bawah yang kuat. Arahkan ke karang hitam di sebelah kiri. Jangan lewat area ombak putih itu. Jangan terburu-buru meskipun melihat mereka naik ke perahu. Arus pasang akan mendorong mereka kembali kemari. Anda bisa membuat air laut membantu kita. Aku tidak bisa memerintah laut. Tapi aku tahu kapan laut akan berubah ganas. Ucapan yang mulia benar. Perahu mereka tidak bisa pergi. Jangan kejar. Jaga perahu dan garamnya. Periksa jumlah orang kita. Tidak ada yang luka parah. Sebagian besar perahu dan garam berhasil diselamatkan. Bagaimana dengan ladang garam? Sebagian besar berhasil diselamatkan. Beberapa perahu mengalami kerusakan, tapi masih bisa diperbaiki. Tidak ada yang dalam kondisi kritis. Baguslah kalau begitu. Kakak, mengenai kejadian malam ini, adik yang berpikir terlalu dangkal. Namun, jika kakak tidak membangun ladang garam dan penangkaran ikan ini, para bajak laut mungkin tidak akan datang secepat ini. Mengapa Selir masih berkata seperti itu? Jelas-jelas Anda yang menghalangi kami tadi siang. Melarang kami mengganti kayu kapal dan peralatan besi. Sehingga membuat segalanya terlambat. Aku mengaku salah karena telah melarangnya. Tapi aku juga melakukannya demi berjaga-jaga. King He, kenapa kau harus menyudutkanku seperti ini? Selir, malam ini aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi dengarkan kata-kataku ini baik-baik. Bukan aku yang diincar oleh perompak itu. Melainkan pulau ini. Pulau yang kaya akan garam dan ikan. Yang memiliki kapal dan memberi kita jalan untuk bertahan hidup. Semakin kita ingin bertahan hidup, semakin mereka ingin merebutnya. Jika kau menyembunyikan jalan hidup kita, itu hanya akan membuat kita bertahan sedikit lebih lama. Bukan membuat para perompak itu berubah menjadi baik. Mulai hari ini, seluruh pengelolaan makanan, garam, kapal, dan keramba ikan di pulau ini akan mengikuti keputusan Wang Fei. Pasukan penjaga nelayan akan dipimpin olehku dan Han Zhao. Tetapi mengenai pelayaran, pasang surut air laut, dan pertahanan teluk, semua diserahkan pada keputusan Wang Fei. Wang Yi, bukankah tanggung jawab ini terlalu berat? Kakak, bagaimanapun juga. Malam ini, jika bukan karena dia, seluruh kapal di Teluk Barat pasti sudah hancur. Dan ladang garam pun tidak akan bisa diselamatkan.
Caoin. Siang tadi, akulah yang mengacaukan semuanya. Ibunda. Mulai sekarang, segala urusan di laut. Serahkan saja pada Wang Fei. Jika ibunda mau mempercayainya, maka semua ini masih belum terlambat. Itu suara trompet isyarat dari arah laut lepas. Wang Ye, Wang Fei, mereka belum pergi jauh. Ada orang yang berteriak dari laut lepas. Mereka bilang, 3 hari lagi, kita harus menyerahkan ladang garam dan area penangkapan ikan. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan satupun kapal dari Pulau Huanghai melaut. Mereka akan datang lagi 3 hari kemudian. 3 hari. Apakah ini cukup bagimu untuk menyusun siasat? Cukup. Para bajak laut akan kembali 3 hari lagi. Mereka tidak akan sekadar menguji kita seperti tadi malam. Karena mereka sudah terang-terangan meminta ladang garam dan wilayah perikanan. Itu berarti mereka berniat memaksa kita tunduk. Jika mereka benar-benar menggunakan kekerasan, kita tidak punya cukup orang. Tim pelindung nelayan baru berlatih beberapa hari. Dan tidak banyak orang yang bisa naik ke kapal. Jika bertarung langsung di laut, kita pasti akan kalah. Kapal bajak laut lebih kokoh daripada kapal kita. Dan orang-orang mereka juga lebih pandai bertarung di air. Kalau begitu, jangan bertarung di laut. Pancing mereka ke tepi pantai. Kita punya banyak orang. Pasti bisa mengepung mereka. Kamu pikir bajak laut itu bodoh? Mereka menggantungkan hidup di laut. Mana mungkin mereka mau meninggalkan kapal dan naik ke darat begitu saja? Lalu bagaimana? Tidak mungkin 3 hari lagi. Kita menyerahkan ladang garam dan area penangkapan ikan begitu saja, kan? Jangan berikan. Kita juga tidak akan bertarung langsung. Kita akan memancing mereka ke sini. Teluk Karang Hitam. Saluran air di tempat itu sangat sempit, dan di bawahnya penuh dengan batu karang tersembunyi. Kapal asing tidak tahu jalannya. Begitu masuk, bagian bawah kapal akan mudah menabrak karang. Karena itulah aku memilih tempat ini. Jadi, Putri ingin membuat kapal mereka bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Bajak laut itu serakah akan garam, dan juga serakah akan wilayah perikanan. Mereka mengira semalam sudah mengetahui batas kemampuan kita. Jadi 3 hari lagi mereka pasti berniat langsung merebut ladang garam. Kita buat penjagaan di luar ladang garam agak longgar. Dan sisakan satu jalan mundur yang tampaknya paling mudah dilewati. Jalan mundur itu mengarah ke Teluk Karang Hitam. Tepat sekali. Tapi, bagaimana mereka bisa percaya? Mereka kan tidak bodoh. Tapi mereka serakah. Kalau ada sebuah peta yang memberitahu mereka, jalur perairan mana yang bisa menghindari pasukan pelindung nelayan, dan langsung menuju ke jalan belakang ladang garam, mereka pasti akan tergiur. Putri, Anda ingin sengaja menyebarkan peta itu. Rencana ini sangat berisiko. Jika peta palsu itu tidak sampai ke tangan para perompak, semua usaha kita akan sia-sia. Tapi kalau peta yang asli yang dicuri, kita malah akan berada dalam bahaya. Karena itu, mulai hari ini, peta yang asli hanya akan ada di tangan saya dan pangeran. Apapun yang tersebar di luar, semuanya palsu. Anda curiga masih ada mata-mata di dalam. Bukan curiga lagi. Tapi dia pasti masih ada di sini. Kakak, Liu Ping sudah dikurung. Dan para perompak semalam juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kalau sekarang kakak masih bilang ada mata-mata di kediaman, bukankah itu hanya akan membuat semua orang semakin ketakutan? Ketakutan masih jauh lebih baik daripada berpura-pura tidak ada apa-apa. Jika selir tidak ingin merasa takut, Anda boleh tidak usah mendengarnya. Caoin. Jika memang masih ada mata-mata, bisakah kamu menangkapnya? Bisa atau tidaknya dia ditangkap. Itu tergantung apakah dia akan bergerak lagi atau tidak. Selama 3 hari ini, saya akan sengaja membocorkan beberapa informasi. Siapa yang mencari tahu, siapa yang menyampaikan pesan, dan siapa yang mendekati peta lalu meninggalkan jejak. Kakak, kalau terus menyelidiki seperti ini, kepercayaan orang-orang di kediaman pangeran akan hancur. Kepercayaan tidak hancur karena diselidiki, melainkan karena ada yang berbuat salah. Han Zhao, bawa pasukan pelindung nelayan untuk melatih 2 hal. Pertama, patuhi perintah saat di atas kapal. Tidak boleh saling berteriak sendiri-sendiri. Yang kedua, jika melihat bajak laut mundur, jangan kejar terlalu jauh. Hamba mengerti. Putri khawatir mereka sengaja memancing kita ke perairan dalam. Benar. Semalam mereka mundur dengan sangat cepat. Itu berarti mereka sudah terbiasa dengan taktik seperti ini. Kapal kita lemah. Dan orang-orang kita juga tidak terbiasa dengan pertempuran di air. Begitu mengejar, formasi kita akan langsung kacau. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan pengawal. Luka pangeran belum sepenuhnya sembuh. Aku hanya memimpin pasukan. Bukan untuk bertindak nekat. Sebaiknya pangeran ingat baik-baik ucapan itu. 3 hari lagi. Jika Anda bertindak nekat, aku akan menyuruhmu mundur di depan semua orang. Baik. Nanti aku akan menuruti kata-kata Putri. Kalian bahkan tidak bisa berdiri tegak di atas kapal. Jika benar-benar bertemu bajak laut, kalian hanya akan menjadi beban. Kalian bisa memegang pedang. Tapi apa gunanya? Begitu sampai di laut, kalian pasti mabuk laut juga. Kemarin, siapa yang berpegangan pada pembatas kapal dan muntah-muntah sampai wajahnya pucat pasi? Diam semuanya. Kalau mau ribut, tunggu sampai bajak laut datang. Lalu berteriaklah di hadapan mereka. Sekarang,
Pasukan lama belajar membaca arus air. Dan penduduk pulau belajar mematuhi perintah. Siapa saja yang merasa sudah bisa melakukan segalanya, silakan maju dan bicara padaku terlebih dahulu. 3 hari dari sekarang. Jika kalian tidak bisa belajar bekerja sama, kita hanya tinggal menunggu sampai kalian mengacau sendiri. Ucapan pangeran ternyata cukup menakutkan juga. Selama itu berhasil, tidak masalah jika menakutkan. Putri, aku sudah membawa beberapa orang untuk menyelidiki Teluk Karang Hitam. Setelah air surut, ada 3 karang penghalang yang terlihat. Saat air pasang, semuanya akan tenggelam sepenuhnya di bawah air. Jika kapal masuk dari arah timur, pasti lambung kapal akan menyerempet dasar laut. Bagaimana dengan sisi barat? Sisi barat memang terlihat lebar. Tapi sebenarnya ada arus balik di bawahnya. Kapal masuk memang tidak sulit. Tapi saat mau keluar, kapalnya akan terdorong kembali ke arah batu karang. Yang mulia, apa yang dikatakan anak ini memang benar. Jika mengikuti rencana Anda, sebaiknya sisakan 1 celah palsu di sisi barat. Agar para perompak mengira mereka bisa mundur lewat sana. Kalian pergilah ke sana sekali lagi nanti malam. Catatlah batu-batu karang yang bisa dijadikan penanda. 3 hari lagi. Jangan sampai kapal kita sendiri salah masuk ke sana. Aku pasti akan mengingatnya. Tenang saja, Yang Mulia. Meskipun ingat, jangan besar kepala. Jika kamu ketahuan oleh para perompak, rencana kita ke depannya akan sia-sia. Aku tahu. Aku tidak akan bertindak sembarangan. Ibu Suri bilang, semua ini diberikan untuk digunakan oleh Yang Mulia. Ibu Suri juga bilang, sudah tidak ada barang berharga lagi di gudang kediaman. Kain-kain ini awalnya disimpan untuk membuat pakaian. Tapi sekarang karena bisa digunakan untuk membuat layar kapal. Jadi pakailah ini dulu. Yang Mulia, kali ini Ibu Suri benar-benar tulus ingin membantu, kan? Bisa dibilang begitu. Dulu Ibu Suri selalu melindungi selir sampingan. Hamba kira beliau tidak akan pernah melihat kebaikan Yang Mulia. Seseorang tidak akan berubah hanya dalam 1 hari. Beliau bersedia mengeluarkan barang-barang ini. Karena tadi malam beliau benar-benar ketakutan. Sedangkan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya, kita masih harus melihatnya lagi nanti. Apakah kain-kain itu cukup? Cukup untuk membuat 2 layar kecil. Kalau kurang pun, masih bisa kita pakai dulu seadanya. Di gudang masih ada beberapa tali bekas. Tapi tidak banyak. Jika kau membutuhkannya, tali-tali bekas itu adalah barang terakhir yang masih bisa digunakan di kediaman ini. Jika semuanya dikeluarkan, berikan dulu kepada permaisuri. Baik. Ibu tenang saja. Aku akan mencatat semua barang ini ke dalam pembukuan. Kemana barang-barang itu digunakan? Siapa yang mengambilnya? Dan berapa sisanya? Semuanya akan tertulis dengan jelas. Bukannya ibu takut kau akan serakah. Dulu ibu selalu merasa martabat kediaman ini tidak boleh hilang. Namun semalam, saat melihat api berkobar, ibu baru sadar kalau martabat tidak bisa menghalangi bajak laut. Syukurlah jika ibu berpikir seperti itu. Itu akan mengurangi banyak masalah di pulau ini. Bicaramu masih saja tanpa basa-basi. Waktu kita sempit sekarang. Jika bicaranya bertele-tele, malah akan mengacaukan urusan. Pergilah selesaikan pekerjaanmu. Beberapa hari ini, Wan Rou juga akan membantumu melakukan pembukuan. Baik, Ibu Suri. Kakak tinggal beri perintah saja padaku jika ada tugas. Sebelumnya pikiranku kurang matang. Beberapa hari ini aku akan membantu dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku merepotkanmu, Selir, untuk mencatat dengan jelas semua barang yang keluar masuk gudang. Terutama gambar rancangan, jaring tali, dan kain bekas. Siapapun yang mengambilnya harus ditulis. Baik. Permaisuri, apakah Anda benar-benar percaya Selir akan membantu dengan sungguh-sungguh? Tidak. Biarkan dia mencatat. Lalu kenapa masih membiarkannya mencatat? Agar dia mengira dirinya bisa menyentuh barang-barang penting. Beberapa hari ini, mata-mata itu pasti akan mulai panik. Karena bajak laut akan datang. Mereka harus mencari tahu bagaimana kita menyusun pertahanan. Siapapun yang paling ingin melihat gambar rancangan. Siapa yang lebih bermasalah? Permaisuri sengaja melakukannya. Lin Wan Rou belum tentu benar-benar bersekongkol dengan para perompak. Kalau begitu, mungkinkah sang Selir? Dia tidak sebodoh itu sampai menyerahkan kediaman pangeran ke tangan perompak dengan tangannya sendiri. Tapi dia terlalu takut aku akan mendapat jasa. Dan terlalu ingin mengamankan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Orang seperti itu belum tentu berniat mencelakai seisi pulau secara sengaja. Tapi di saat-saat genting, dia akan melakukan tindakan bodoh yang dia kira cerdas. Permaisuri, jika ini sampai salah digunakan oleh orang-orang kita sendiri, itu juga akan menimbulkan masalah. Karena itu, peta yang asli hanya kuberikan padamu, Pangeran, untuk dilihat oleh Chen Tua ke-7 dan Ah Ce. Sedangkan yang dilihat orang lain adalah lembaran ini. Kau sengaja ingin peta ini dicuri. Benar. Kau semakin terlihat seperti orang yang ahli merancang jebakan. Pangeran tidak menyukainya. Tidak. Aku hanya berpikir, untung saja kau berada di pihak kami. Pangeran baru merasa beruntung sekarang. Bukankah itu agak terlambat? Tidak terlambat. Masih sempat. Permaisuri, Pangeran, penanda di Teluk Karang Hitam sudah siap. Paman ke-7 berkata, pasang surut paling deras besok malam. Malam berikutnya juga masih bisa dimanfaatkan. Jika para perompak datang 3 hari lagi, mereka akan langsung terhantam arus pasang balik. Bagus sekali. Yang mereka incar bukanlah ladang garam atau tempat penangkapan ikan, melainkan tunduknya kita. Kalau begitu, mari kita beritahu mereka bahwa pulau ini bukanlah tempat yang bisa mereka datangi sesuka hati dan ditinggalkan begitu saja.
Celahnya sudah terbuka. Kita akan bergerak 1 jam lagi. Ya. Permaisuri. Pelayan kecil selir samping baru saja pergi ke tenda pertemuan. Apa yang dia ambil? Hamba tidak berani mendekat terlalu dekat, Yang Mulia. Hamba hanya melihatnya berhenti sejenak di dekat meja tempat menaruh peta. Saat keluar, lengan bajunya tampak sedikit menggelembung. Kau tidak membuatnya curiga, kan? Tidak, Yang Mulia. Hamba melakukan persis seperti yang Anda perintahkan. Hamba hanya berpura-pura mengantarkan air. Bagus sekali. Apakah Yang Mulia Putri ingin menangkapnya sekarang? Bagaimana jika dia benar-benar mengirimkan peta itu keluar? Tidak usah terburu-buru. Peta yang dia ambil adalah lembaran yang memang ingin kubiarkan dia ambil. Peta yang palsu itu. Tapi, mengapa selir samping mencuri peta itu? Apa dia benar-benar ingin membantu bajak laut? Dia belum tentu merasa sedang membantu bajak laut. Mungkin dia hanya ingin menyiapkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Mungkin dia ingin membuktikan bahwa pertahanan buatanku memiliki celah. Atau mungkin dia pikir dengan memegang peta itu, dia bisa memiliki posisi tawar lebih di hadapan pangeran. Di saat genting seperti ini, dia masih saja memikirkan persaingan semacam ini. Sungguh, hati manusia lebih sulit ditebak daripada lautan. Petanya sudah diambil. Ya. Kau yakin itu peta palsu? Aku yakin. Jalur pelayaran aman yang ditandai di peta itu justru mengarah langsung ke Teluk Heiau. Kau sudah menduga sejak awal bahwa dia akan bertindak. Aku hanya memberinya kesempatan. Jika dia tidak bertindak, masalah ini akan berakhir sampai di sini saja. Tapi, ternyata dia bergerak. Kita akan membereskannya setelah pertempuran dimulai. Aku juga berpikiran sama. Pangeran, Yang Mulia Putri. Ada pergerakan di laut lepas. 3 kapal berlayar hitam sedang mendekati Teluk Barat. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Sepertinya mereka sedang menunggu suatu isyarat. Mereka sudah datang. Kalau begitu, tarik jaringnya. Apa mereka benar-benar akan masuk perangkap? Pasti. Jika mereka tidak mempercayai peta itu, mereka tidak akan memutar ke sisi luar Teluk Barat. Sekarang haluan kapal mereka sudah berbelok. Itu tandanya mereka sedang mencari jalur laut aman yang ada di peta. Wang Fei, jalur laut itu sama sekali tidak aman. Begitu mereka masuk, apakah bagian bawah kapal mereka tidak akan langsung menabrak karang? Tidak akan langsung menabrak. Saat pasang, deretan karang itu belum terlihat. Mereka bisa masuk. Tapi 1 jam lagi, air surut akan mengalir deras kembali dari celah barat. Begitu lambung kapal melintang, akan sulit bagi mereka jika ingin mundur. Disinilah letak bahaya terbesarnya. Jika perhitungan kita salah, dan dalam 15 menit mereka tidak terjebak, mereka justru bisa langsung menerobos ke bagian belakang ladang garam. Wang Fei, haruskah kita bertindak sekarang? Selagi mereka belum memasuki teluk, kita buat mereka takut dan mundur dulu. Jangan. Jika kita menakuti mereka sekarang, mereka pasti akan kembali lagi nanti. Hanya dengan memberi mereka pelajaran pahit secara diam-diam, agar mereka tahu pulau ini tidak bisa diremehkan. Baru mereka akan merasa takut. Ikuti perintah Wang Fei. Semuanya, tetap pada rencana awal. Jangan ada yang menunjukkan diri sebelum waktunya. Wang Ye, apakah Anda sama sekali tidak khawatir? Khawatir. Tapi khawatir sekarang pun tidak ada gunanya. Karena rencana ini sudah diserahkan kepada Wang Fei. Maka kita harus mempercayainya sampai akhir. Aku suka mendengar ucapan Wang Ye ini. Paman 7, dengar itu. Wang Ye saja berkata kita harus percaya pada Wang Fei. Mereka sedang mengirim sinyal. Sepertinya mereka sedang mencocokkan jalur air di peta. Yang Mulia, mereka benar-benar menuju ke Teluk Karang Hitam. Tunggu sebentar lagi. Masih harus menunggu. Mereka semua sudah masuk. Belum terlalu dalam. Lalu sampai kapan kita harus menunggu? Sampai mereka merasa kalau mereka sudah aman. Semakin terburu-buru, akan semakin mudah kacau. Jika kelak kamu ingin menjadi pengintai, belajarlah untuk bersabar dulu. Yang Mulia, akan saya ingat. Ada yang aneh dengan kapal itu. Mereka lebih waspada dari yang kukira. Mereka menyisakan 1 kapal di luar. Haruskah kita hadang kapal itu dulu? Jangan. Lumpuhkan dulu 2 kapal yang di dalam. Jika kapal di luar itu ingin menyelamatkan mereka, maka mereka harus mendekati mulut teluk. Begitu kapal itu mendekat, anak buah Chen Si Tua 7 bisa menutup jalur sampingnya. Orang-orangku semuanya sudah bersembunyi di balik batu karang. Asalkan mereka berani masuk, akan kuperlihatkan pada mereka. Kalau batu karang di sini tidak tumbuh sia-sia. Paman 7. Kata-katamu itu terdengar mirip bajak laut. Mereka menabrak. Belum waktunya. Itu cuma gesekan di bagian bawah. Tidak akan bisa menjebak mereka. Tunggu sampai kapal kedua juga masuk teluk. Hanya tinggal 1 langkah terakhir. Tunggu sampai masuk lebih dalam. Maka Teluk Karang Hitam yang akan menutup jalan keluar mereka.
Sekarang, nyalakan lampu, tutup teluknya. Gawat, kita masuk perangkap. Ini bukan jalur air yang aman. Yang mulia, mereka panik. Merunduk. Anak panah tidak punya mata. Jangan menyodorkan diri kalian ke hadapan mereka. Aku tidak bergerak. Aku hanya senang. Tahan dulu senangnya. Tunggu sampai menang baru tertawa. Sekarang saatnya. Lepas tali sebelah kiri. Jangan biarkan menabrak karang. Rencana Putri benar-benar berhasil. Jangan terburu-buru. Mereka belum sepenuhnya kacau. Jika pemimpin bajak laut ada di atas kapal, dia pasti akan mencari cara untuk menerobos paksa. Jangan pedulikan garamnya. Terobos ke arah barat. Tabrak kapal-kapal kecil itu. Itu Zheng Yao. Dia ada di kapal. Dialah pemimpin bajak laut itu. Benar, dialah orangnya. Beberapa tahun ini, dialah yang merampok kapal kita. Dan membakar jaring kita. Semuanya adalah anak buahnya. Putri. Dulu kapal saya, Aduo, dirampok olehnya. Dan setelah itu saya jatuh sakit. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Aceh, aku tahu kamu membencinya. Tapi sekarang bukan waktunya terbawa emosi. Jika kamu menerobos keluar sekarang, itu hanya akan memberinya kesempatan. Jika ingin membalas dendam, tetaplah hidup dulu. Hanya dengan tetap hidup, kamu baru bisa melihatnya kalah. Baiklah, aku akan menuruti kata-kata kalian. Pangeran, jika membiarkannya terus menabrak, pintu masuk teluk akan terbuka. Bisakah kita menarik jaringnya sekarang? Sedikit lagi. Kurang apa lagi? Air pasang belum sepenuhnya menutup jalan. Putri, jika kita terus menunggu, mereka benar-benar berhasil menerobos keluar. Putri benar. Air pasang akan segera berbalik menghantam. Hans Hao, jangan mendesak maju. Mundurlah sejauh 2 zang. Biarkan mereka menabrak mulut karang itu sendiri. Mundurlah sesuai perkataan Chen Laoqi. Menabrak. Dia sudah menabraknya. Siapa keparat yang memberikan peta ini padaku? Jalur air ini sama sekali buntu. Pulang. Begitu kita kembali nanti. Kita selidiki lagi dari tangan siapa peta itu berasal. Tidak perlu terburu-buru. Selesaikan pertempuran ini dulu. Masih berani maju. Bajingan-bajingan ini. Jika tidak bisa merebutnya, mereka malah merusaknya. Jangan pedulikan garamnya, kepung mereka. Garam masih bisa kita jemur nanti. Tapi kalau orang-orang itu kabur, mereka akan kembali lagi lain kali. Han Zhao, paksa mereka meninggalkan kapal. Jangan mengejar sampai ke perairan dalam. Xiao Jue, Shen Chaoyin. Hanya karena hari ini kalian menang sekali berkat batu karang rongsokan ini. Bukan berarti keberuntungan seperti ini akan berpihak pada kalian setiap saat. Pulau Huanghai bukan tempat yang bisa kalian datangi sesuka hati. Lain kali, belum tentu kalian masih punya kapal untuk pergi. Hahaha, seorang pangeran pecundang. Dan seorang putri yang turun ke laut hanya untuk memungut kerang. Benar-benar menganggap diri kalian sebagai penguasa lautan ini. Tunggu saja sampai aku naik ke kapal. Bahkan selembar jaring ikan pun tidak akan kusisakan. Zheng E, sebelum kau datang lagi lain kali, sebaiknya kau tanya dulu pada air pasang, apakah dia mengizinkanmu atau tidak. Jadi kamulah yang menggambar peta itu. Coba tebak. Putri, ucapanmu itu menyebalkan sekali. Dia pasti sedang mati penasaran karena kesal. Biar saja dia kesal. Pangeran, barisan mereka sudah kacau balau. Jika kita mengejar mereka sekarang, mungkin saja kita bisa menangkap Zheng E. Jangan kejar. Di luar sana adalah perairan yang sangat mereka kenali. Kemenangan kita hari ini karena keunggulan medan. Mengejar mereka keluar hanya akan memberikan keunggulan medan itu kepada mereka. Pangeran tidak bertindak nekat kali ini. Sungguh patut dipuji. Pujian dari putri selalu saja terdengar setengah hati. Jika pangeran ingin mendengar pujian yang manis, tentu saja, aku ingin mendengarnya. Malam ini pangeran memimpin dengan sangat baik. Jika tidak ada pangeran yang mengendalikan tim pelindung nelayan, mereka pasti sudah kacau sejak tadi. Putri juga begitu. Tanpa adanya putri, laut ini hanyalah wilayah yang berbahaya. Hanya dengan adanya putri, tempat ini menjadi arena kita. Mari kita periksa kerugian kita dulu. Ini adalah perlengkapan standar militer. Apa maksudnya? Perompak tidak mungkin memiliki barang-barang seperti ini. Perompak biasa.
tidak seharusnya memiliki persenjataan militer dajing. Jadi, ada seseorang di balik layar yang memasok barang-barang ini kepada mereka. Setelah Anda kalah dalam pertempuran dan diasingkan ke pulau terpencil ini, para perompak langsung mengincar tempat ini. Ditambah lagi, sekarang mereka memiliki persenjataan militer. Ini jelas bukan kebetulan. Ada seseorang yang tidak ingin aku kembali hidup-hidup, dan tidak ingin pulau terpencil ini bangkit. Tapi kami hanya ingin bisa makan dengan kenyang. Hanya ingin melindungi perahu nelayan dan ladang garam kami. Bagaimana bisa sampai melibatkan orang-orang dari istana? Pertarungan 3 hari ini memang telah kita menangkan. Tapi tantangan ke depannya sepertinya akan jauh lebih sulit. Sesulit apapun, kita harus menghadapinya. Kau tidak takut? Takut. Namun, saat berada di laut, rasa takut itu pasti ada. Tapi kapal harus tetap berlayar maju. Jangan saling dorong. Putri sudah bilang, bongkar semua papan kapal yang bisa dibongkar. Dan kumpulkan semua paku besi yang bisa diambil. Siapapun yang berani menginjak-injak sampai merusak barang, saat pencatatan poin kerja hari ini, akan langsung dipotong. Kau pintar sekali ya, memakai kata-kata Putri untuk menakut-nakuti orang. Yang penting mempan. Paman ketujuh, lihatlah, mereka sekarang jadi penurut, kan? HMPH, jangan senang dulu. Semalam, kalau saja Putri tidak menahanmu, kau hampir saja nekat mengejar Zheng E. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Perkataan Putri memang benar. Jika ingin membalas dendam, kita harus tetap hidup terlebih dahulu. Yang penting kau mengingatnya. Pastikan semua barang sitaan semalam sudah dihitung dengan teliti. Garam yang bisa digunakan tidak banyak. Tapi papan kapal dan paku besinya lumayan banyak. Lalu kotak persenjataan itu. Pangeran meminta pengawal Han untuk menjaganya secara khusus. Jangan biarkan ada yang sembarangan menyentuhnya. Putri, Pangeran sedang menunggu Anda di tenda pertemuan. Kakak, aku tahu kakak pasti sangat membenciku sekarang. Tapi aku sungguh tidak bermaksud mencelakai kediaman pangeran. Aku hanya takut. Takut jika dalam 3 hari ke depan, para perompak itu benar-benar menyerang masuk. Takut terjadi sesuatu pada pangeran. Takut jika ibunda dan semua orang tidak punya jalan keluar lagi. Karena itulah kau mencuri peta itu. Aku menyuruh pelayanku mengambil peta itu. Karena ingin tahu, jika kita tidak bisa mempertahankan ladang garam, dari mana kita bisa mundur menyelamatkan diri. Aku tidak menyangka peta itu malah jatuh ke tangan para perompak. Pelayanmu sudah mengaku semuanya. Setelah mendapatkan peta itu, dia berniat keluar untuk menemui orang suruhanmu. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh seorang pria asing. Pria itu berkata bahwa kau yang menyuruhnya untuk mengambil barang itu. Jadi dia menyerahkan petanya begitu saja. Pangeran, Putri, hamba sungguh tidak tahu kalau orang itu adalah bagian dari perompak. Pangeran, aku tidak menyuruhnya menyerahkan peta itu pada orang luar. Sungguh tidak pernah. Aku hanya menyuruhnya membawakan peta itu untuk kulihat sendiri. Aku tidak pernah berniat mencelakaimu. Kau tidak pernah berniat mencelakaiku. Tapi kau bahkan tidak pernah berpikir untuk mempercayaiku. Pangeran, kau takut pada bajak laut. Takut Caoyin akan berjasa. Dan takut tidak akan punya posisi lagi di kediaman ini. Setiap kali, kau selalu bilang kau hanya khawatir. Namun setiap kali terjadi masalah, orang lainlah yang harus menanggung akibatnya. Wan Rou, mengapa kau melakukan semua ini? Permaisuri sudah mengatur semuanya dengan baik. Kenapa kau masih diam-diam menyentuh peta itu di belakang kami semua? Ibunda, aku hanya takut kakak akan membawa kita semua ke dalam bahaya. Ibunda juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa kakak bertindak terlalu gegabah. Aku hanya ingin ikut mengawasinya demi ibunda dan pangeran. Lin Wan Rou. Bahkan sampai sekarang, kau masih mencoba menyeret ibunda untuk menanggung kesalahanmu. Jika kau memang hanya takut, kau bisa bertanya kepadaku. Bisa bertanya kepada pangeran. Atau membicarakannya di hadapan semua orang. Tapi kau tidak melakukannya. Kau malah memilih untuk mengambil peta itu secara diam-diam. Memilih untuk menyiapkan jalan keluar sendiri. Dan memilih untuk mementingkan ketenangan pikiranmu sendiri. Di atas keselamatan semua orang. Lalu bagaimana dengan kakak? Apakah kakak berani bersumpah tidak memiliki niat egois? Pangeran sekarang mempercayaimu. Bahkan ibunda pun mulai memihak padamu. Karena kakak menang, tentu saja kakak bisa berdiri di sini dan menyalahkanku. Tapi bagaimana jika kita kalah tadi malam? Apakah kakak masih bisa menundukkan kepala dengan sikap malu-malu seperti sekarang ini? Saat kau mencuri peta itu, apa kau berniat untuk menanggung akibatnya bersama? Atau hanya ingin menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Lin Wan Rou, mulai hari ini, gelarmu sebagai selir dicabut. Kau tetap tinggal di pulau ini. Tapi tidak boleh lagi tinggal di kediaman utama pangeran. Serta dilarang keras ikut campur dalam urusan kediaman pangeran dan pertahanan pantai. Pangeran ingin mencabut gelarku. Pangeran, aku telah menemanimu sepanjang jalan pengasingan hingga sampai ke sini. Meskipun aku tidak berjasa, setidaknya aku sudah ikut bersusah payah bersamamu. Ibu tidak boleh hanya karena beberapa patah kata dari kakak langsung menghukumku seperti ini. Ini bukan karena beberapa patah kata darinya, melainkan karena muatan garam yang disita, keramba ikan yang dihancurkan. Dan kau yang tahu jelas ada bajak laut di luar sana, tapi malah menyelinap pergi. Semua itu bukan masalah sepele. Cukup, Wan Rou. Dulu ibu terlalu memanjakanmu, hingga membuatmu berpikir hanya dengan menangis. Semua masalah bisa selesai begitu saja. Namun, kali ini masalahnya tidak akan berlalu begitu saja. Ibunda, apakah bahkan ibu juga membuangku? Bukan membuangmu. Tapi ibu tidak bisa lagi membiarkanmu terus berbuat salah. Yang Mulia Putri, apakah Selir masih belum mau tunduk? Apakah dia tunduk atau tidak, itu tidak penting. Lalu, apa yang penting? Dia tidak boleh lagi mengacaukan urusan kita ke depannya. Itu sudah cukup.
Lalu, bagaimana dengan urusan senjata militer dari istana? Bajak laut memiliki barang militer di tangan mereka. Bukankah itu berarti ada seseorang yang masih ingin mencelakai pangeran? Benar. Han Zhao sudah memimpin pasukannya untuk menyelidiki. Kumpulan mata anak panah itu berasal dari Biro Persenjataan Barat Daya. Jika kita terus mengusutnya, itu akan menyeret kasus lama di dalam istana. Apakah Anda ingin mengusutnya sekarang? Tidak untuk sekarang. Dulu, aku selalu berpikir untuk kembali ke ibu kota. Berpikir untuk membersihkan noda kekalahan perang. Berpikir untuk merebut kembali kekuasaan militer. Namun semalam, aku tiba-tiba menyadari, jika pulau ini tidak bisa dipertahankan. Bahkan jika aku tahu siapa yang menjebakku, itu semua tidak akan ada gunanya. Aku akan meminta Han Zhao mengirimkan buktinya secara diam-diam kepada mantan bawahan yang bisa dipercaya. Tangan kotor di istana itu cepat atau lambat pasti akan diusut. Jadi, kita bangun pulau ini dulu. Kita bangun kotanya dulu. Bajak laut yang kalah untuk pertama kali pasti akan datang untuk kedua kalinya. Ada orang di istana yang tidak ingin kita hidup. Maka kita harus tetap hidup demi memperlihatkannya kepada mereka. Ladang garam, keramba ikan, galangan kapal, dan dermaga. Semua ini harus segera dibangun. Pasukan pelindung nelayan juga tidak bisa selamanya disebut begitu. Apakah Yang Mulia ingin membentuk angkatan laut? Masih terlalu dini untuk menyebutnya angkatan laut sekarang. Untuk saat ini, sebut saja Kamp Pertahanan Pesisir. Akhirnya Yang Mulia tidak lagi merasa gengsi melatih pasukan dari awal yang tampak seadanya ini. Aku tidak berhak menganggapnya seadanya. Pasang semuanya dengan kokoh. Perhatikan pasang surutnya, jangan sampai lengah. Tiang di sebelah sini miring. Aliran air pasangnya jadi terhambat. Harus dipasang ulang. Yang Mulia Putri, menurut Anda, apakah saya sudah terlihat seperti prajurit sungguhan? Kelihatan kok. Hanya saja wajahmu masih terlalu muda. Kalau bajak laut melihatmu, mereka mungkin akan mengira kamu datang untuk mengantarkan ikan. Hahaha. Yang Mulia Putri, tidak bisakah Anda memuji saya sampai tuntas? Bisa. Tunggu sampai kamu lebih dewasa dan tenang. Baru aku akan memujimu dengan kalimat lengkap. Kalau begitu, sepertinya dia harus menunggu bertahun-tahun. Paman ketujuh, sebenarnya paman di pihak siapa sih? Tentu saja aku di pihak putri. Hahaha. Ibunda, apa yang sedang ibu lakukan? Ini adalah pusaka yang ditinggalkan mendiang nenek untuk putri utama. Selama ini ibu selalu menyimpannya. Karena ibu merasa sifatmu belum cukup tenang. Dan belum mampu mengurus kediaman pangeran. Tapi jika dipikirkan lagi sekarang, penilaian ibu selama ini terlalu dangkal. Chaoin. Dulu ibu selalu menuntutmu dengan berbagai aturan ibu kota. Dan ibu juga terlalu mempercayai Wan Rou. Hingga membuatmu harus menanggung banyak penderitaan. Jika di dalam hatimu kamu membenci ibu, aku tidak berani bilang kalau aku tidak menaruh dendam. Namun, pulau terpencil ini harus terus berkembang. Dan kediaman pangeran pun harus terus melangkah maju. Kelak, jika ibunda masih bersedia membantu, aku pun tidak akan terus mengungkit masa lalu. Baiklah. Terimalah ini. Ini bukan ganti rugi. Ini adalah pengakuanku. Bahwa kaulah satu-satunya istri sah kediaman Pangeran Zhan. Yang Mulia Putri, bukannya kami tidak percaya pada kalian. Tetapi laut ini. Dulu bajak laut terlalu banyak berkeliaran. Jika kami merapatkan kapal, lalu seandainya tidak bisa pergi, seluruh muatan kapal kami akan merugi besar. Juragan, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Pasukan pertahanan laut kami sedang berjaga di pinggir dermaga. Kelompok bajak laut Zheng He saja pernah menelan kekalahan di Teluk Karang Hitam. Apalagi yang kau takutkan? Anak muda, bicaranya memang mudah. Tapi bagi pedagang seperti kami, yang paling ditakuti adalah hal yang tak terduga. Juragan, lihat dulu barangnya. Kalau barangnya tidak bagus, wajar saja jika kau tidak mau merapat. Tetapi kalau barangnya bagus, coba kau pertimbangkan lagi, apakah sepadan untuk mengambil risiko itu. Garam ini bersih sekali. Ikan asinnya juga bagus. Tidak ada bau apek. Asinnya pas sekali. Rumput laut dan kerang mutiara juga ada di darat. Jika hari ini kau tidak membelinya, begitu kapal berikutnya merapat, belum tentu kau bisa mendapatkan harga seperti ini lagi. Jangan terburu-buru, Yang Mulia Putri. Saya tidak bilang tidak mau membelinya. Garam ini akan kami borong semua. Ikan asin dan rumput lautnya juga kami ambil. Jika bulan depan masih ada pasokan, kami bersedia membayar uang muka terlebih dahulu. Yang Mulia Putri, membayar uang muka terlebih dahulu itu maksudnya apa? Itu artinya mereka takut tidak kebagian saat kembali lagi nanti. Jadi mereka menitipkan uangnya dulu pada kita. Dulu selalu bajak laut yang merampas barang kita. Sekarang giliran kapal dagang. Yang takut tidak kebagian barang-barang kita. Mendengarnya saja rasanya puas sekali. Kedepannya akan jauh lebih memuaskan lagi. Pangeran, kenapa tidak dinamai kota Huanghai saja? Bukankah tempat kita ini sejak dulu selalu disebut Pulau Huanghai? Huanghai itu nama pemberian orang lain. Sedangkan Linhai adalah nama yang kita berikan sendiri. Kalau begitu, Linhai terdengar jauh lebih indah. Dasar bocah, kau ini cuma pintar bersilat lidah saja. Dulu, ibunda selalu mengeluh karena merasa kau tidak bertingkah layaknya seorang Wang Fei. Baru sekarang ibunda menyadari. Seorang Wang Fei bukanlah seseorang yang hanya duduk di tempat tinggi dan menunggu untuk dilayani. Di saat semua orang sudah tidak bisa bertahan hidup, lalu membimbing mereka keluar dari kesulitan, barulah sosok yang benar-benar mampu menopang seluruh kediaman ini. Ucapan ibunda belum sepenuhnya lengkap.
Bagian mana yang belum lengkap? Yang dia topang bukan hanya satu kediaman, melainkan seluruh kota ini. Pangeran, bicara seperti itu di hadapan orang banyak. Bisakah bersikap lebih berwibawa sedikit? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dulu dirimu tidak seperti ini. Dulu aku tidak tahu bahwa Wang Fei yang kunikahi ternyata bisa memahami bahasa lautan. Sekarang setelah mengetahuinya, apakah kau merasa takut? Takut karena asal-usulku yang tidak jelas? Takut karena aku tahu terlalu banyak hal? Atau takut suatu hari nanti aku akan tiba-tiba menghilang? Sama seperti saat aku pertama kali datang. Aku takut. Namun, aku jauh lebih takut jika kau sebenarnya ada di sisiku. Tetapi aku justru mendorongmu pergi hanya karena rasa takutku itu. Xiao. Ya. Kota ini tidak kuselamatkan seorang diri. Kita yang telah mengangkatnya bersama-sama dari lautan. Kalau begitu, mulai sekarang, aku harus merepotkanmu, Wang Feiku, untuk menjaganya bersamaku. Wahai anak lautan, akhirnya kau telah menemukan tepianmu sendiri. Ada apa? Tidak apa-apa.